Bedanya Masif sama publisher-publisher lain mungkin ya, kita tuh ada service namanya music supervisor. Yang namanya musik publisher tahunya kayaknya yang paling nongol cuman Masif doang. Dan Masif Musik pasti akan ngikut apa yang pencipta lagu inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu di Bandung dalam acara malam-malam publishing. Sekali lagi selamat datang. Perkenalkan, nama saya Arya Baja yang malam ini akan bertugas sebagai moderator untuk acara kita malam hari ini. Sedikit banyak pasti kalian udah pernah tahu ya tentang malam-malam publishing. Ya, ini adalah sebuah acara yang diinisiate oleh Masif Musik Publishing atau Masif Musik Entertainment yang tentunya akan banyak mengulas dan membahas terkait dengan hak cipta ya, gitu, dengan hak cipta, royalti dan sejenis makhluk yang akan kita bahas nanti, seperti itulah kira-kira. Nah, mungkin nggak panjang lebar lagi karena waktu juga udah semakin malam. Kita langsung panggil aja untuk narasumber kita. Yang pertama ada dari Masif Musik Entertainment, ada Mas Franky Indrasmoro atau Pepeng sebagai Membership Manager di Masif Musik Entertainment. Mas Pepeng, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, ini dia Pepeng. Ya. Nah, ini Mas Franky yang bandnya baru aja bubar 2 tahun lalu. Mau tahu nggak bandnya kenapa bubarnya? Enggak ya, nggak usah dibahas lagi ya. Nggak penting udah ya. Oke. Nama Naif punya siapa? Nama Naif punya siapa? Punya bertujuh. Ada yang punya 7. Yang punya ada 7. Sama labelnya ya, yang punya. Peng, makasih ya udah datang malam hari ini, temu teman-teman Bandung. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Peng. Oke, yang berikut kita panggil lagi ada Kang Aska yang bakal juga meramaikan sebagai narasumber kita malam hari ini. Ya, siapa nggak kenal dia? Tepuk tangan buat Kang Aska dengan bandnya yang cukup atraktif ya kan. Kayaknya kesorot banget nih Kang. Agak geser aja kita. Punten. Nah, gitu. Terima kasih Bunga. Oke, kemudian kita panggilkan satu tim dari Masif Musik Entertainment. Beliau sebagai Publisher Operation Manager yang berkaitan dengan digitalisasi dan bisnis ya, artinya. Kita panggilkan Mas Rama. Silakan Mas Rama, tepuk tangan buat Mas Rama. Monggo. Peng. Ya. Dan tentunya nggak lupa juga kita malam ini bisa ada di Asia Coffee karena memang kita juga mendapatkan jejaring ya atau kerjasama yang sudah lama sebetulnya terjalin antara kita dengan Asia Coffee dan melalui Mas Aji ya. Kita panggil dulu Mas Aji. Tepuk tangan dong buat Mas Aji yang punya kopi Sugaji sekarang ini. Mantap ya Mas Aji. Kasih sepatah dua patah kata dong buat teman-teman yang datang malam hari ini. Terus juga apa kira-kira yang bisa dipromosikan dari Asia Coffee kali? Jelas, yang pertama promosinya dulu. Kopinya enak-enak. Harganya ya relatif lah murah. Kemudian malam ini kita di depan ada sumber-sumber yang sangat kredibel, jadi bisa ditanyakan mengenai apapun yang pengen kamu ketahui, tanyakan, apalagi mengenai ini ya, kita sebagai pencipta musik, tanyakan hak-haknya apa aja sih, seperti itu dan lain-lainnya. Silakan, mangga, enjoy. Tepuk tangan buat Kang Haji. Nanti abis ini main ya, manggung ya di sini ya. Oke, kalau gitu kita udah panggil narasumber kita dan juga kita udah kenalan sedikit banyak. Nanti pasti akan ada sesi tanya jawab Q&A berkaitan dengan apa yang akan kita share pada malam hari ini. Tentunya kita punya waktu sekitar 2 jam ya untuk mengetahui apa sih sebetulnya musik publishing dan hak-hak apa sebetulnya yang akan kita bisa dapatkan sebagai pencipta lagu gitu ya. Artinya kita mau coba sama-sama belajar supaya kita sama-sama melek terkait dengan hak cipta lagu gitu ya.
Oke, kita bisa mulai aja langsung. Mungkin kalau dibilang presentasi terlalu formal, kita mulai aja langsung ngobrol-ngobrol. Mas Pepeng akan menceritakan ya seperti apa sih sebetulnya musik publishing ini ya, yang tentunya saat ini memang yang hadir di depan kita semua adalah Massive Music Entertainment, karena memang sebetulnya publisher juga banyak ya Peng ya. Artinya bukan cuma Massive Music, tapi kebetulan yang hadir malam hari ini dan ini memang diinisiatori oleh Massive Music, akhirnya akan kita perlihatkan alur dan juga knowledge soal si musik publishing lewat Massive Music Entertainment. Waktu dan tempat dipersilakan, Peng. Belum apa-apa udah kusut nih. Belum apa-apa udah kusut. Dia kabelnya udah tahu duluan mau ngobrolin hal-hal yang kusut ya. Siapa yang aksi, siapa yang visi di sini? Langsung kompor beleduk langsung. Enggak. Lanjut. Kaget gue baru mau ngomong. Gue baru mau ngomong selamat malam. Selamat apa? Siapa aksi? Oke, selamat malam teman-teman semua yang ada di sini. Cowok-cowok, cewek-cewek. Dari tadi gue agak-agak kesenewan nih. Lama enggak ngeband soalnya lu. Jadi banyak masalah di teknis. Cek. Kalau misalkan ini masih bunyi deg-deg juga, gue nggak usah pakai mic. Iya. Sebelum kita mulai, gue pengen ucapkan terima kasih dari teman-teman semua di sini yang sudah hadir, menyempatkan waktunya, dan sebelum kita mulai acaranya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi ya, karena teman-teman di sana tuh semua sedang berjuang untuk menuntut hak-hak rakyat Indonesia gitu, dan kita harus mendukung itu. Oke, gue pengen tanya dulu, dari di sini yang pencipta lagu siapa? Ayo, Oke. tunjuk tangan dong, biar tahu nih. Oh banyak. Yang di belakang juga banyak Yang tuh. di belakang pencipta lagu, ada yang denger yang pencipta lagu? Oke, sisanya berarti mungkin yang tidak mengangkat tangan musisi ya? Lebih ke pemain musik mungkin? Atau penyanyi? Oke, jadi intinya adalah kalau kita ngomongin tentang hak ekonomi atas hak cipta lagu itu berarti kita ngomongin pencipta lagu. So, Massive Music di sini adalah musik publisher, sudah pasti berhubungan dengan pencipta lagu. Jadi kalau kita ngomongin tentang lagu dalam sebuah industri itu kita harus mindsetnya bahwa dalam lagu itu pasti ada komposisi lagunya dan ada master rekamannya. Oke, ngebedainnya gimana? Yang kalian upload di agregator, TuneCore, Believe, DistroKid, itu adalah master rekaman, sound recording. File WAV-nya itu adalah sound recording. Namun yang sering kita lupakan bahwa di dalam sound recording itu adalah ada lagunya, roh dari master rekaman tersebut. Kalau nggak ada lagunya, master rekamannya sudah pasti belum tentu ada, tidak ada malah. Iya, gitu. Oke, kita mulai mindsetnya dari situ dulu aja ya. Berarti lagu itu ada komposisinya dan ada master rekamannya. Sekarang kita masuk ke part yang seriusnya. Oke, Massive Music itu disebut musik publisher adalah pengelola hak ekonomi atas hak cipta lagu. Kalau kita ngomongin hak cipta guys, boleh dilanjut? Kalau kita ngomongin hak cipta, itu ada dua. Yang pertama kita mulai dari hak moral dulu aja. Hak moral itu apa sih? Hak moral itu adalah nama kalian sebagai pencipta lagu, kalian yang tadi mengangkat tangan itu berhak untuk disebutkan secara individu setiap kali karya lagu kalian ada ditayangkan di mana-mana gitu. Jadi kalau kayak misalkan di Spotify gitu, kan pasti ada kreditnya tuh. Nah, kreditnya itu kan suka ada written by, produced by gitu ya. Nah, written by itu misalkan kalian ngeband, hak moral kalian sebagai pencipta lagu itu adalah bukan nama bandnya yang dicantumkan, tapi nama pribadi. Karena sebetulnya hak moral itu selalu berkaitan dengan hak individu per nama gitu. Dan hak moral itu berlaku sepanjang masa sampai kiamat, sampai semua ini berakhir. Lagu tersebut
itu berhak untuk kalian klaim sebagai lagu kalian. Walaupun projectnya itu adalah project pesanan klien. Gitu. Oke? Nah, yang berikutnya ada hak ekonomi. Kalau tadi hak moral itu berlaku sepanjang masa, hak ekonomi itu ada jangka waktunya. Jangka waktunya adalah seumur hidup. Berarti sampai si pencipta lagu wafat. Kalau si pencipta lagu wafat berarti karya lagu tersebut hak ekonominya bisa diturunkan ke ahli waris. Sesuai janji saya, kalau misalkan masih beledek juga, gue nggak pakai mic. Oke, ya cukup kenceng juga ya. Jadi kalau misalkan hak ekonomi itu jangka waktunya seumur hidup dan bisa diturunkan ke ahli waris. Yang disebut dengan ahli waris adalah yang memiliki Yang pakai mic aja kan masih diganggu. Yang disebut dengan ahli waris berarti yang memiliki akta kematian. Jadi kalau misalkan wafat biasanya kan suka ada catatan sipil kan ya. Nah, itulah bekal untuk menjadi ahli waris dan tentunya ada surat penunjukan ahli waris. Nah, apabila sudah sampai di ahli waris itu masih bisa dikelola sampai 70 tahun sejak tanggal kematian. Nah, kalau pencipta lagunya lebih dari 1 orang berarti 70 tahun dari tanggal kematian yang paling terakhir. Itu biasanya untuk yang ngeband gitu kayak kalau udah dari 1 atau dari 2, 3. Kalau misalkan udah lebih dari 70 tahun dari tanggal kematian pencipta lagu tersebut, itu lagu tersebut menjadi public domain. Yang disebut public domain berarti adalah lagu tersebut bisa dipakai kapan saja oleh siapa saja untuk apa saja tanpa perlu ada izin, tanpa perlu ada biaya lisensi, tanpa perlu ada royalti lagi. Sampai sejauh ini udah cukup jelas belum? Teman-teman? Jelas ya? Jelas ya? Oke? Apa? Ya lanjut. Nah ini kita sekarang mengkerucut ke hak ekonomi ya, karena hak ekonomi inilah yang akan menjadi bekal kerjasama kalian dengan musik publisher. Dalam hal ini kalau kalian ini kerjasama yang masif berarti hak ekonomi inilah yang akan menjadi bekal kita bekerja sama, partner. Kalian sebagai pencipta lagu adalah partner dari musik publisher, berdampingan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena semua ada banyak. Namun yang umum adalah yang 4 ini. Ada hak reproduksi, derivatif, distribusi, dan performing right. Kita akan bedah satu persatu ya. Hak reproduksi itu basically adalah karya lagu yang sudah direkam. Nah, begitu kalian memproduksi, begitu kalian kayak diapain gitu. Begitu kalian menciptakan lagu, itu sebetulnya itu adalah proses produksi itu. Begitu sudah direkam, disitulah ada yang disebut dengan reproduksi. Kalau di kontrak di industri disebutnya hak mekanik. Ada yang pernah dengar hak mekanik? Mechanical right ya. Jadi sebetulnya apa sih mechanical right itu? Pada dasarnya begitu lagu tercipta itu hak mekanik sudah nongol. Namun belum bisa dikelola hak ekonominya karena belum dipublish. Belum diterbitkan, belum diupload ke platform. That's why nama perusahaan yang mengelola hak mekanik adalah musik publisher. Jadi lagunya harus sudah dipublish dulu baru bisa ada hak mekanik hak ekonomi atas hak mekanik tersebut yang bisa dikelola. Namun untuk mendapatkan royalti kalian harus mendaftarkan lagu kalian dulu gitu. So kalau misalkan kalian tidak terdaftar lagunya ke musik publisher, itu kalian tidak bisa mengambil hak mekanik tersebut. Memang sudah diatur
sedemikian rupa sistemnya. Gitu. Jadi di sini kita ngomongin pendataan ya. Pendataan karya lagu kalian. Gitu. Oke. Nanti nanti kalau misalkan sudah terdaftar lagunya, pengen bikin kaset, CD dan lain-lain, ngobrol aja masih publisher untuk dihitung hak mekaniknya yang timbul berapa. Yang bayar siapa? Yang bayar yang punya project. Yang punya project itu siapa? Gitu. Bisa jadi label, bisa jadi individu, investor, atau bisa jadi si band sendiri, artis sendiri, gitu. Yang berikutnya setelah reproduksi adalah hak derivatif. Kalau tadi kita ngomongin original song, komposisi asli, di derivatif itu kita ngomongin lagu yang sudah ada, gitu. Lagu yang udah ada juga pun masih bisa dikelola dengan cara apa? Digunakan. Kita ngomongin produk turunan berarti. Setelah lagu udah ada bisa dipakai untuk apa aja nih? Bisa dipakai buat dinyanyiin artis lain, di cover, bisa dijadiin soundtrack film, bisa digunakan untuk jingle iklan, produk iklan gitu. Atau mungkin ada pengalaman juga lirik lagu dikutip buat di campaign brand, dikutip untuk ditaruh di novel, novelnya dijual, berarti kan penulis novelnya mendapatkan uang kan? Nah, lagu kalian yang dikutip liriknya itu pun ada lisensinya. Kalian berhak untuk mendapatkan hak ekonomi juga dari situ. Jadi derivatif itu adalah sinkronisasi. Lagu kalian diselaraskan atau disinkronkan dengan media yang lain. Gitu. Tidak terbatas dengan media visual doang, tapi media cetak juga. Didapat dari mana sih sinkronisasi itu? Biaya lisensi dari iklan TV, film atau trailer, web series, TV series, konten video juga game, aplikasi, pokoknya semua hal yang membutuhkan penyelarasan gitu. Yang berikutnya adalah hak distribusi. Masih Musik atau Musik Publisher itu bukan distributor. Namun kami Masih Musik sebagai musik publisher, sebagai partner kalian itu punya hak eksklusif yang sama dengan kalian untuk karya lagu kalian itu didistribusikan di mana aja. Contohnya kayaknya misalkan Kang Aska di sini lagunya ingin di cover. Ya. Oh, iya. Iya sama Emotion. Oh iya. Iya. Ya, waktu itu di covernya untuk itu lagu lu ya? Lagu lu pribadi. Ingin hilang ingatan ya. Betul. Itu di cover untuk ditayangkan Dipublish di jadi singlenya dia. Oke. Berarti di All DSP ya. Oh media DSP. Waktu itu lu ditanyakan oleh si publisher kan ini mau dipakai untuk All DSP nih. Ya. Setuju atau tidak gitu kan? Iya, langsung ya setuju dengan dan jadinya apa namanya si tektokannya sama publisher gitu jadinya lebih enak gitu. Nah, di situ Masih Musik sebagai musik publisher Kang Aska di sini. Sebagai manajer ya. Yes. Manajer karya. Manajer karya saya itu Masih Musik sekarang. Ya, betul. Mungkin bahasa humble-nya gitu ya. Musik publisher adalah manajer karya lagu. Nah, itu pasti akan banyak tektokan tuh, koordinasi. Boleh atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kalau beliau bilang nggak boleh, udah pasti langsung reject tuh project. Gitu. Kalau misalkan boleh, tapi ada tapinya ya. Masif juga akan bilang dengan si lainnya, boleh nih dari penulis lagunya, tapi gitu. Jadi harus satu suara dan Masif Musik pasti akan ngikut apa yang pencipta lagu inginkan. Musik publisher tidak akan bekerja tanpa persetujuan, arahan, dan permintaan dari pencipta lagu. Begitu. Itu adalah hak distribusi ya. Didapatin dari mana? Yaitu dari royalti mekanik tadi, dari platform digital, ya dalam kurung dari UGC juga ya, media sosial, dan lain-lain, juga dari produk fisik. Ini di belakang kebaca nggak teks ini? Aman ya? Oke. Nah, reproduksi, derivatif, dan distribusi itu, kalau di bawah kalian ada warna merah, lihat tuh ya, itulah pekerjaan Masih Musik sebagai musik publisher. Sebagai pengelola karya cipta lagu kalian yang ada di platform gitu. Nah, di sebelahnya ada yang warna biru nih. Yang ada tulisan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif.
itu adalah pengelola dari performing right. Sebelum sampai ke yang biru ini, gue pengen nanya dulu, yang merah ini kalian udah cukup jelas atau ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke. Nah sekarang kita ngomongin yang biru nih. Tarik napas dulu ya, ini agak panjang begitu ya. Sebetulnya kami nggak punya kewajiban untuk menjelaskan ini. Ya mungkin kalian di media-media, di berita-berita sering mendengar ya berita-berita tentang performing right. Belakangan ini tadi baca udah kebuka dengan aksi visi gitu. Yaitu sebetulnya yang diperkarakan oleh teman-teman itu adalah dari ranah performing right, bukan publishing. Yang publishing ini relatif jauh lebih aman. Aman dalam arti transparansinya, distribusi royaltinya itu jauh lebih aman. Nah, yang LMK ini sebetulnya apa sih yang bikin nggak aman gitu? Sebetulnya sistemnya sih sudah ada gitu. Kan semua kalau kita ngomongin tentang hak cipta lagu ini, correct me if I'm wrong ya. Kalau kita semua ngomongin hak cipta lagu ini, itu adalah bagian dari Undang-Undang HAKI, Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Semua tuh udah ada di dalam situ. Ngomongin tentang paten, merek dagang, hak cipta karya tulis. Lagu itu termasuk dari karya tulis, benar ya? Karena lagu itu not dan lirik kan, keduanya itu bisa ditulis. Jadi lagu itu bagian dari karya tulis. So kalau kalian punya waktu luang, sering-sering baca undang-undang itu aja untuk lebih tahu aja gitu. Sebetulnya sistemnya itu sudah ada. Nah, lalu kalau sistemnya udah ada, kenapa bisa terjadi polemik? Ya berarti ada yang mungkin pada pelaksanaannya ada yang belum ideal gitu, harus direvisi. Tapi itu tidak usah kita obrolin. Gue pengen ngejelasin aja bahwa performing right itu sebetulnya adalah hak ekonomi yang timbul dari karya lagu yang diputar di area dan platform umum yang bersifat komersil. Area umum itu berarti semacam kayak kafe, bar, karaoke, mall, restoran, dan lain-lain. Platform umum itu apa sih? Platform umum itu ya Spotify, YouTube, Apple Music. Platform digital itu platform umum. Dan platform fisik juga ya. Itu dari CD, kaset itu ada performing right-nya juga sebetulnya. Oke, dihasilkan dari mana sih performing right itu pengelolaannya? Royaltinya dari kalau misalkan lagunya diputar di TV, di radio, di hotel, restoran, kafe, dan tempat-tempat yang tadi gue sebutin gitu. Kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut tentang LMK atau performing right, silakan buka handphonenya, ChatGPT. Cari di situ, itu pasti ada semua. Oke, kita nggak usah terlalu panjang di performing right, tapi yang pasti yang di bagian hak ekonomi publisher ini udah cukup clear ya. Mechanical, sinkronisasi, dan distribusi. Udah cukup jelas ya? Oke, nanti akan ada sesi pertanyaan juga. Ya, nanti ada tanya jawab. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nah, seperti tadi gue bilang di awal tuh, kalau kita sudah ngomongin tentang lagu, sebetulnya itu ada dua pemangku kepentingan. Yaitu pertama dari sisi komposisi lagunya, yang berkepentingan adalah songwriter dan Massive Music sebagai musik publishernya, sebagai manajer karya lagunya, gitu. Kita akan berkepentingan dari sisi komposisi kita, gitu ya. Yang berikutnya adalah dari sisi sound recording atau master rekaman, yang berkepentingan terhadap sound recording atau master rekaman, ketutup ya. Itu yaitu artisnya, performernya, dan si record label atau si master owner lah. Kan kadang-kadang master owner selain record label kadang-kadang si artis itu sendiri gitu kan ya. Atau band, atau mungkin orang lain yang haji siapa, investor. Iya bisa jadi loh. Iya pokoknya yang berinvestasi terhadap master rekaman tersebut. Itulah pemilik master gitu. So nanti apabila ada pemakaian lagu, misalkan di satu karya lagu lu dipakai untuk film gitu, itu pasti akan ditinjau dari dua sisi ini.
Kalau dari sisi sound recording itu misalnya kayak misalkan lagunya dipakai untuk sebuah adegan dalam film dan lagu tersebut sebagai background adegan tersebut plek ketiplek seperti yang ada di master rekaman yang lo denger di Spotify. Nah itu berarti izinnya dari sisi dari sisi sound recording dan komposisinya juga karena lagu otomatis pakai gitu. Apabila lagu tersebut dipakai dalam satu adegan tapi ceritanya di quote unquote di cover oleh si aktor gitu, aktornya main gitar sambil nyanyi-nyanyi di api unggun gitu, nah itu berarti izinnya hanya dari sisi komposisi saja. Kebayang nggak gitu ya? Kalau misalkan sound recordingnya kepake, otomatis komposisi kepake juga. Tapi kalau dari sisi komposisi saja, sound recording belum tentu kepake gitu. Nah, nanti apabila dalam pemakaian lagu, kasus pemakaian lagu, itu please dipikirkan sini nih. Gue mau pakai lagu lo deh buat buat gue mau bikin film indie buat festival gitu. Oke, lagunya yang dipakai lagunya doang atau sama master recordingnya nih gitu. Cukup jelas ya? Lanjut. Nah, kenapa sih masif musik itu penting? Kenapa musik publisher itu penting? Seperti tadi gue udah bilang di awal juga bahwa kalau kalian tidak mendaftarkan ke musik publisher, kalian tidak bisa mengambil mechanical royalty kalian. Karena musik publisher itulah, masif musik itulah yang memiliki direct licensing ke platform-platform ini. Kalian tidak memiliki ini dan mereka tidak ingin kalian memiliki itu. Mereka tidak ingin berurusan secara individu ke pencipta lagu. Karena itu akan memperpanjang administratif juga pastinya, mereka kagak mau ya. Pencipta lagu di seluruh dunia kan ada miliaran. Mereka jadi hanya ingin berurusan dengan musik publisher. Gitu. Dan setiap platform ini, Apple Music, Music Match, YouTube Music, Lyricfine, Spotify, itu ya, masing-masing akan mengalirkan 3 jenis royalti masing-masing loh ya. Dari Apple Music mereka sudah punya pipeline-nya sendiri untuk sound recording, mechanical, dan performing right. Dari Music Match juga sound recording, mechanical, performing right. Dari YouTube Music juga sound recording, mechanical, performing right, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Nah, masing-masing pipeline ini akan dialirkan ke yang berkepentingan. Sound recording ke record label atau master owner, mechanical royalty ke masif musik atau musik publisher, performing right yaitu ke LMK hak cipta gitu. So kalau kalian tidak terdaftar di musik publisher dan kalian juga nggak ngedaftarin ke LMK karya lagu kalian, kalian akan kehilangan 2 pipeline ini. Yang kalian dapetin royaltinya atau laporannya itu dari TuneCore, dari Believe, dari label, itu hanya dari sisi record label aja. Dari sisi master rekaman aja. Lu dapat royalti dari lu sebagai artis. Namun sebagai pencipta lagu, lu belum mendapatkan itu. Lu artisnya, lu pencipta lagunya, lu nggak nyiptain lagu, lu akan mendapat royalti dari sini nih, yang biru. Dan yang merah lo yang dapat karena pencipta lagunya lo gitu. Cukup kebayang ya. Nah ini sebagai fun fact juga nih. Karena kenapa gue sebut fun fact, karena banyak yang belum paham bahwa sebetulnya performing right itu terbagi 2. Ini informasi tambahan ya. Performing right hak cipta seperti yang di situ ditulis, dan performing right hak terkait. Anjir, apaan lagi nih hak terkait gitu. Banyak banget istilah ya. Hak cantelan ya. Hak cantelan. Hak cantelan. Apa sih hak terkait? Hak terkait itu adalah semua pihak yang terkait dalam pemproduksian master rekaman tersebut. Berarti kita ngomongin siapa? Ngomongin pemain bandnya kalau ada, musisinya. Backing vokal kalau ada. Vokal director.
engineer mastering, engineer mixing, musik produser, semua harus mendaftarkan diri ke LKMK hak terkait apabila ingin mendapatkan haknya, royaltinya. Jadi royalti untuk musik produser ada dari hak terkait. Semua sistem itu udah disediakan. Bayangin kalau misalkan semua musisi, produser, pencipta lagu semua ngedaftarin lagunya ke yang sudah disediakan, banget nggak ada masalah yang seperti sekarang. Jadi semua ini cuma masalah ketidakpahaman, gitu. Makanya karena itulah ada kegiatan malam-malam publishing ini, gitu. Untuk totok aura kalian, tok, gitu. Bush, wah, anjir, ternyata segitu luasnya dan banyak banget hal yang harus dikulik. Ini kita bukan ngomongin tentang berapa besar kecil hak ekonomi yang kalian dapetin, tapi ini kita ngomongin tentang hak kalian sebagai pencipta lagu, sebagai artis, sebagai musisi. Gitu. Copyright itu ngomongin hak. Kalian punya hak. Punya hak, punya kewajiban juga. Apa kewajibannya? Mendaftarkan. Gitu guys. Oke? Ada pertanyaan? Nanti aja ya. Kita sekarang ke part yang cukup paling penting sekali dalam hal ngedaftarin lagu. Silakan lanjut. Nah, ini ada kue utuh dan kue yang dipotong-potong nih. Ada warna merah, abu-abu, warna biru. Itu biru apa ungu sih? Biru ke ungu-unguan. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang belum ngedaftarin lagu ke publisher gitu ya, perlu diketahui bahwa angka-angka inilah, ini ada 50%, 50%, 20, 25%, 15%. Angka-angka inilah yang penting untuk tercatat. Karena kalau kita ngomongin tentang klaim, dan di era digital ini kita ngomongin semua tentang data. Klaim kalian itu adalah bekal untuk hak ekonomi yang akan kalian dapatkan. Dikasih gambaran dalam satu lagu itu 100%. Ya. Satu lagu yang 100% itu terdiri atas lirik 50% dan nota 50%. Bagaimana dengan aransemen bang gitu? Oke, aransemen itu sebetulnya bukan bagian dari komposisi lagu. Kenapa bukan? Karena bisa jadi lagu lu, gua cover, aransemennya akan gua ubah. Tidak sama dengan versi Rocket Rockers sama sekali. Bisa jadi kan? Yes, that's why sebetulnya aransemen itu bukan bagian dari komposisi lagu. Namun dalam beberapa kasus terutama yang ngeband gitu ya, kadang-kadang ini kalau misalkan intro gitarnya tidak seperti ini, lagu ini belum tentu akan tercipta. Misalkan drumnya, intronya nggak dimulai dari roll seperti ini, bisa jadi nggak akan tercipta lagu gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu dikompromikan tuh antar band tuh. Nah, itu bagian dari diskusi kalian. Si musik publisher tidak akan ikut campur di situ. Kami sebagai musik publisher hanya menerima data yang kalian kasih dan kami anggap itu sebagai sudah valid lah, gitu. Jadi buat yang ngeband, buat yang nyiptain lagu bareng-bareng lebih dari satu orang, silakan diskusi sebelum ngedaftarin. Tadi gue bilang 100% itu terbagi 50% lirik dan 50% notasi. Oke? Kalau nulisnya pencipta lagunya sendirian, misalkan Baja nulis lagu sendirian gitu, Mas Baja. Berarti mencatatnya adalah judul lagu Sang Budayawan. Pencipta lagunya doi sendiri nih misalnya. Lirik, klaim, Arya Baja 100%. Notasi, klaim, Arya Baja 100%. Oh, jadi 200% dong. 100 sama 100. Tidak seperti itu, ya. Nah, itu seringkali tuh Kak Bunga di sini yang bagian ngurusin data dan kontrak itu sering ya kamu mengalami teman-teman songwriter yang ngedaftarin itu nulisnya seperti itu ya.
Dan itu Bunga harus merevisi. Itu ya makasih ya Kak Bunga ya udah atas bantuannya. Tapi intinya untuk meringankan kerjanya Kak Bunga di sini, kalian harus paham. Penulisannya adalah kalau nulis sendiri berarti sang budayawan Arya Baja klaim notasi 50%. Berarti Baja sendirian tuh bikin tuh. Klaim, tadi notasi apa lirik ya? Lirik. Oh, lirik ya. Sekarang notasi. Arya Baja 50% juga. Gitu. Itu kalau nulisnya sendirian. Tapi kalau misalkan berdua sama Aska gitu. Aska misalkan lirik sendiri, Baja notasi semuanya. Berarti ditulisnya 50% Aska lirik dan Baja 50% notasi. Oh, ternyata Baja punya kontribusi di lirik juga. Ada 2 kata gitu. Nah, itu silakan diskusi tuh. Pembagiannya bisa macam-macam ya. Bisa jadi lu cuma ngasih Baja 2% mungkin nggak? Kan 2 kata doang, 2% lah gitu. Negosiasi. Kayak zakatnya 2,5%. Ujung-ujungnya yang terjadi misalkan Baja mendapatkan 10%. Berarti penulisannya adalah lirik Baja 10%, Aska 40%. Notasinya tadi siapa tuh tadi? Notasinya. Baja 50%. Berarti Baja punya saham di lagu tersebut 60%. Gitu. Cukup jelas gak? Ini penting nih bagian sini nih. Ini justru yang paling penting nih. Makanya bikin band jangan banyak-banyak personilnya ya, Peng. Oh, banyak Peng, personilnya 10 gitu kan. Waduh, cuma 10, ada 5 gitu kan. Ribet tuh. Ribet. Yoi. Semakin banyak pencipta lagunya semakin ribet. Yang mau make lagunya juga ribet. Minta izinnya. Apalagi kalau misalkan ternyata dia publishingnya di Masif, yang ini bukan nih. Nah itu gue yang mau menggunakan lagunya harus clearance dulu, kesini dulu izin, kesini izin. Gitu. Oh berarti boleh ya Mas Pepeng, satu lagu publishernya beda-beda, boleh banget. Sangat boleh. Kenapa? Karena kalian sebagai pencipta lagu, kalian adalah pemilik lagu. Dan sebagai pemilik, kalian berhak untuk nitipin lagunya kemana aja. Walaupun kita semua tahu Masif Musik yang paling bagus. Masuk. Bagian situ bisa dapat testimoni dari Aska ntar ya. Gitu guys. Kayaknya udah deh. Oh ya ada satu titipan dari teman-teman commerce-nya Masif nih. Commerce itu apa sih? Commerce itu bagian yang ngejual lagunya ke pihak-pihak pengguna seperti production film, production iklan, artis label dan lain-lain gitu. Di situ ada Kalibi. Kalibi itu adalah bagian commerce. Dan Mas Ganjar bagian COO kita. Oke, titipan dari Kalibi di sini adalah berikutnya adalah musik supervisor service. Musik supervisor service. Kalibi mau ngomong langsung. Kita panggil Kalibi ya. Boleh, langsung aja. Libi. Tepuk tangan buat Libi dong. Biar lebih yang jelasin ahlinya nih soalnya langsung. Iya. Silakan Libi. Musik supervisor apa sih? Oke, thank you Kak Pepeng. Iya. Jadi salah satu mungkin bedanya Masif sama publisher lain mungkin ya, kita tuh ada service namanya music supervisor. Sebenarnya kalau di luar negeri itu udah di Hollywood gitu ya, udah banyak banget. Semua film, semua series, semua iklan itu ada music supervisornya. Ngapain sih kerjanya? Music supervisor itu sebenarnya mulai dari nyariin lagu yang cocok untuk project, mau film, mau series, iklan, games bahkan gitu. Mereka nyariin lagu, music supervisor itu nyariin lagu, terus ngurusin clearance-nya semua, sama sampai akhirnya lagu itu benar-benar tayang gitu di project-project tersebut ya, karena nanti ada banyak tuh, ada yang kadang-kadang minta ada produksi ulang lagunya gitu, di arrange ulang, mungkin dinyanyiin sama aktornya, atau di iklan biasanya ada modifikasi lirik. Nah itu music supervisor nanti yang ngurusin. Dan kenapa sih maksudnya ini adalah service yang cukup apa ya, bahan jualan banget lah di Masif gitu. Karena kita tuh banyak banget networking sama klien-klien kita, ada agency, ada brand, hampir semua PH film kali ya, itu udah sering banget tektokan sama kita. Bahkan kayak misalnya video.com, Netflix, Prime dan lain-lain itu suka banget nyari-nyari lagu ke kita gitu. Apa yang bisa kita pakai ya buat project. Misalnya kemarin terakhir Pengepungan di Bukit Duri gitu. Cariin dong lagu-lagu itu kan, kalau udah pada nonton ada banyak banget lagunya, ada 17 lagu dan
Bahkan itu adalah proyek yang lumayan nyari lagunya, yang baru dong lagunya, yang jarang didengar dong, yang beda dong gitu gayanya, instead of lagu-lagu yang biasanya emang populer gitu. Jadi emang range lagu-lagu yang kita tawarkan itu banyak banget. Makanya kenapa katalog kita sering gubek-gubek gitu sebagai music supervisor. Karena lagu apapun yang ada di Massive yang mungkin kedengarannya kayaknya lagu gue enggak ini dengan mainstream deh atau apa, itu sebenarnya banyak banget sih yang ada aja gitu yang nanya. Ada nggak lagu metal yang temanya spesifik lah tiba-tiba apa gitu, itu ada aja gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih ini jadi service unggulan kita, karena dengan mendaftarkan lagu ke Massive, kita sebagai music supervisor itu jadi gampang untuk nyari-nyari apa yang bisa ditawarin ya, instead of kalau misalnya nggak kedaftar kan udah ya mikir aja, oh lagu ini kali ya, dan ngurusinnya lebih panjang biasanya. Tapi kalau misalnya ada di katalog kita, yang mana berarti kan kita udah bekerja sama dan lain-lain, itu kita bisa menentukan rate-nya dulu. Maksudnya kita juga bisa kasih tahu ke komposer gitu, oh biasanya buat film tuh rate-nya segini, buat series tuh berapa, buat iklan berapa. Dan nanti ya tetap kayak kata Kak Pepeng tadi, kita pasti akan minta approval dulu gitu loh. Boleh nggak ya dipakai buat film ini? Boleh nggak kalau kita pitch dulu lagunya? Oh ada director nih lagi ada project, kita mau pitching dulu lagunya, boleh nggak gitu ya? Belum tentu akhirnya dapet sih, cuman kan lumayan tuh, maksudnya jadi didengerin dulu lah, kita coba dulu yuk ditempel gitu. Dan akhirnya semuanya itu akan diurus oleh Massive, jadi nggak repot gitu loh. Jadi klien pun nggak harus ke satu komposer, apalagi kalau tadi komposernya 10 gitu. Harus ke satu-satu dulu izin, publishernya mungkin beda-beda, atau nanti ngurus master rekamannya harus ke label lagi. Nah ini enggak, dengan music supervisor, klien itu datang ke kita langsung kita urusin semuanya gitu. Jadi untuk dari sisi komposer pun ya udah tinggal terima, jadi tinggal approval aja, iya enggak, oke enggak nih rate-nya, udah gitu aja sih gitu. Jadi nggak perlu ada kontrak lagi sendiri dan lain-lain gitu. Dan nanti biasanya lewat distribusi ya untuk apa namanya payment sinkronisasinya gitu sih kurang lebih. Ya, thank you Kak Libby. Jadi Sama-sama. intinya ini tidak ngomongin tentang genre-genre lagu tertentu ya. Berarti sangat terbuka untuk semua genre. Sangat-sangat. Gitu, karena kita di sini bukan ngomongin lagu ini ngetop atau tidak, streamsnya tinggi atau tidak, karena semua lagu punya kesempatan yang sama. Betul gitu ya? Iya. Jadi Iya. emang mungkin kalau iklan nyarinya kadang yang populer, tapi kalau film dan series itu bener-bener kecocokan dengan adegan, moodnya seperti apa. Jadi bener-bener sih selama ini yang aku alami ya selama jadi supervisor, itu bener-bener bervariasi lagunya gitu. Dan semakin ada lagu yang fresh, yang baru, yang belum pernah didengar, itu semakin naksir gitu biasanya klien gitu. Nah berarti dalam hal ini kalau misalkan kalian nanti mendaftarin lagunya, buat yang belum ya, itu kalau misalkan punya lagu yang kira-kira menurut kalian ini kayaknya cocok buat film genre apa gitu, silakan kasih tahu ke kami aja, ke Kak Libby, ke gue, atau ke Mas Rama. Nanti kami akan bantu untuk pitch lagu tersebut ya. Benar. Gitu. Mau ditambahin Kak Libby? Itu dulu deh, nanti kalau ada Oke. pertanyaan Terima silakan. kasih Kak Libby. Sama-sama. Ya, begitu kira-kira Yes. sedikit penjelasan tentang musik publishing dan Massive Musik ya. Dian Sastronya di Massive Musik juga enggak? Oh, Dian Sastronya itu Dia pencipta lagu juga kayaknya. iya. Mas Baja emang suka sama Dian Sastro dari dulu ya. Dian Nitami tepatnya. Lawas ya Kak ya. Nah lanjut Peng. Gitu. Masih ada lagi? slide-nya? Oke, oh ya. Next. Satu lagi guys. Thank you. Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Bapeng atas presentasinya. Oke, jadi kurang lebih 25-20 menit tadi kita udah cukup mengetahui alur gitu ya, alur dari makhluk yang namanya royalti gitu ya, hak cipta, hak moral, hak ekonomi, hak cantelan, hak terkait tadi gitu ya. Nah mungkin di sini karena ada Kang Aska juga ada Mas Rama, kita juga perlu tahu sekarang ini kan Kang Aska ya sebagai pencipta lagu di Rocket Rockers ya sudah tergabung di Massive Musik ya di publisher gitu ya Kang Aska. Nah mungkin sedikit aja buat teman-teman di sini, buat teman-teman pencipta lagu, musisi di sini, kira-kira udah berapa lama tergabung dengan Massive Musik, kemudian juga experience-nya seperti apa sih dan artinya menyerahkan atau memberikan karya lagu untuk dimanajerin sama Massive Musik itu
dampaknya seperti apa sih buat sekarang buat si Rocket Rocker sendiri dan juga buat Kang Aska gitu. Oke, terima kasih Pak Baje ya. Sami-sami. Sebelumnya perkenalkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya pasti. Perkenalkan saya Aska, saya sekarang vokalis Rocket Rockers. Ketika Ucai mundur jadi saya sekarang vokalisnya lebih depan ya. Band barulah dari Bandung, 17 Agustus kemarin baru 26 tahun umurnya, alhamdulillah. 17 Agustus ulang tahunnya, 17 Agustus dirayakan oleh seberapa warga Indonesia sekarang ya? 80. Wah, kok 80 doang? Warga Indonesia warganya berapa? 270. Nah, segitu dirayakan sama 270 juta, alhamdulillah. Sebenarnya buat saya itu musik publisher itu juga baru 5 tahun terakhir saya baru agak melek tentang musik publisher, karena di awal-awal itu yang kita concern adalah pasti perdigitalan yang agregator kata orang sebenarnya distributor disebutnya ya, distributor kita udah dari 2000 berapa ya, 2011 atau berapa lah, udah agak lama distributor untuk digital. Tapi ketika masuk pandemi kan orang berlomba-lomba ya, nih gua nggak bisa manggung nih pemain band, dapat dari mana nih duit gua nih gitu, dapat dari mana penghasilan yang bisa kita dapatkan sebagai songwriter gitu, saya sebagai songwriter dan juga Rocket Rockers as a band gitu. Nah dari situ mulai ngulik-ngulik lah gitu, mulai ngulik-ngulik apa aja nih keran air tadi, pipeline-nya tadi itu keran airnya apa aja nih yang bisa jadi penghasilan untuk Rocket Rockers. Sampai akhirnya kalau nggak salah saya waktu itu tahu pertama dari teman-teman Samson waktu itu, dari teman-teman Samson karena berapa kali ketemu lah gitu, dan baru dijelaskan lah sama Adri sama Irfan waktu itu di awal-awal, sebenarnya lu punya hak dari sini, lu punya hak di sini dan lain sebagainya gitu, yang ketika pandemi itu kayaknya wah ini kayak angin segar gitu buat saya sebagai pencipta lagu, sebagai Rocket Rockers, kayaknya ini angin segar nih gitu. Dan sebenarnya Masif tuh 2000 berapa ya? Kalau on 2011, padahal udah dari 2011 kan, itu nggak kita manfaatin gitu selama berapa berarti 2020 9 tahun gitu nggak kita manfaatin gitu, ada yang namanya musik publisher. Sampai akhirnya karena waktu itu mungkin ya saya nggak tahu lagi yang namanya musik publisher, taunya kayaknya yang paling nongol cuman Masif doang kayaknya, yang paling ini, dengan kalau teman-teman tahu mungkin circle-nya juga ya di dalamnya kayak oke, orang-orangnya yang musisi-musisi juga ya, musisi yang emang saya kenal, terus yang saya kagumi juga gitu, musisi-musisi yang saya kagumi juga. Jadinya itu lebih kayak bikin kita buat lebih trust aja buat mempercayakan manajerial karya saya dan juga Rocket Rockers ini ke Masif Music Entertainment gitu sebenarnya. Dan kalau buat saya kan sebenarnya gitu ya, kalau kerjasama dengan publisher sebenarnya publisher banyak sebenarnya, teman-teman mungkin tahu ada beberapa lah gitu publisher. Tapi sebenarnya kalau saya itu nyari yang menyenangkan gitu, partner yang menyenangkan gitu, manajer yang menyenangkan buat diajak kerjasama gitu, dan dia buat diajak ngobrol gitu. Pokoknya menyenangkan, karena kan kalau udah nggak menyenangkan kayak males sih gitu. Misalnya diajak kita nanya apa, responnya lama, terus kita nanya apa, dijawabnya misalnya tanda kutip ketus atau gimana. Nah saya tuh emang mencari musik publisher yang menyenangkan itu, dan itu saya dapatkan di Masif Music gitu. Boleh tepuk tangan lah, boleh dong. Boleh tepuk tangan. Nah seperti itu gitu, jadi yang menyenangkan lah gitu. Dan sampai alhamdulillah sampai 5 tahun ini sudah semuanya berjalan baik ya. Gitu ya, secara komunikasi alhamdulillahnya bagus gitu. Mungkin kalau tadi sedikit ngobrol kenapa kita harus manage si karya-karya kita ini, karena baru bulan kemarin ingin hilang ingatan itu di cover sama satu solois cewek, saya solois cewek itu yang labelnya itu bareng sama Juicy Lucy, Emotion ya, dan itu ya udah saya kayak nggak harus ngurus ke label dan lain sebagainya, semua saya percayain sama Masif Music. Paling tektokan itu aja. Oke, ini biasanya saya nanyakan range-nya berapa ya, saya nggak tahu. Nah mereka dari teman-teman Masif ngasih tahu, oke range-nya kalau IPL tuh izin penggunaan lagu tuh seperti ini lah, misalnya sekian sampai sekian. Dan kalau segini cukup nggak? Oke, cocok ya udah. Akhirnya saya nggak usah yang ngurus label ke label lagi. Betul. Terus sama
artisnya, kontak dan lain sebagainya semua diurus all in lah kalau kata orang sekarang ini ya, all in sama Massive Music. Iya. Dan kemarin lagunya sudah rilis tanggal 15 kalau nggak salah gitu. Oke. Ada nama penyanyi solo Maisa Kana namanya gitu. Terus itu mungkin buat contoh realnya ya gitu. Iya. Sama satu lagi sebenarnya contoh realnya ini case bener di Rocket Rockers gitu. Karena di Rocket Rockers itu kan pencipta itu ada 2 ya maksudnya. Jadi biasanya kalau nggak saya Ucai atau saya sama Ucai bareng gitu. Tapi karena seperti yang teman-teman mungkin tahu Ucai sudah tidak bermusik lagi. Iya. Jadi secara kan yang penting itu sebenarnya ngobrol ya. Kalau apa-apa tuh misalnya kita punya karya, saya sama Pak Baja bikin karya gitu. Pembagiannya kan bisa aja saya 90, Pak Baja 10%. 10, Bisa iya, aja betul. saya 10%, Pak Baja 90%. Tapi Iya. kan itu dari deal awal sebenarnya. Dan alhamdulillahnya ya itu yang kita obrolin di Rocket Rockers itu. Jadi sampai saat ini dari 2013 Ucai keluar, kita belum pernah ada yang namanya selek masalah hasil royalti ya. dan untuk rights dan lain sebagainya. Karena semua udah tertulis jelas ya. Karena semua tertulis jelas dan Persentase semua persentasinya diwakilkan ke ya. saya. Semua Oke. diwakilkan ke saya gitu. Jadi Ya. emang ketika kalian misalnya kalian teman-teman band yang punya lagu yang ciptainnya 4 orang atau 2 orang, yang ngobrol dulu enaknya di dalamnya gitu. Jangan tiba-tiba daftarin terus nanti malah masifnya yang pusing. Ya. Harus menengahi gimana. Betul. Jadi emang betul. internalnya emang harus benar-benar dulu difixkan. Ketika di internal udah difixkan, ya udah kita akan maju ke masif musiknya dengan rules seperti ini gitu. Jadi itu Yeah. mungkin mempermudah juga buat teman-teman ketika nanti pencairan royalti dan sebagainya lah gitu. Yeah. Gitu sih. Kalau untuk ini mungkin nanti juga bisa bertanya, tapi satu pertanyaan buat menjelaskan juga. Ya. Dari mulai menjadi member di Massive Musik Ya. itu Kang Aska, sistem reportnya seperti apa sih? Prosesnya berapa bulan sekali dan lain-lain? Mungkin ini juga teman-teman. Sistem reportnya itu per 3 bulan ya. Di bulan keempat biasanya saya per dapat quarter berarti ya? per quarter 3 bulan, ya, 3 per bulan. quarter. Oke. Dan saking detailnya reportnya sampai saya males baca ya kadang-kadang. Wah, Aduh, akuntan ini mah. aduh ini liro guys macam itu. Itu kan ada. Itu padahal udah yang paling buruk ya, Itu udah paling mudah, format paling mudah. ya. Tapi Ini kayak, lihat ujungnya gitu Kak ya? iyalah, Lihat ujungnya berapa rupiah gitu ya? walaupun di awal-awal gitu kan biasa so pengen Wah. anjir nih harus lila-lila liar aing udahlah gitu. Tapi ya karena mungkin kepercayaan dan semenyenangkan itu jadi kayak Iya, saya iya. kalau yang kalian nggak percaya bisa gitu pasti kan diulik ya maksudnya. Betul. Kali ada yang kelewat nih satu lagu nih apa. Tapi emang terrincikan ya Kang Aska, artinya dari misalnya dari YouTube klaimnya Iya, berapa? ada. Dari Spotify berapa ada gitu, sampai ya? kayak misalnya ada kita manggung di salah satu festival Mm-mm. performing artsnya itu ada juga Ada juga ya, termasuk beberapa juga ya? yang ada masuk juga Oke. gitu gitulah. Jadi Terus, detail ya, cukup detail ya, YouTube, Spotify dan lain-lain itu ada. iya. 3 Terus bulan apa per lagi 3 ya? bulanan, kemudian pencairan berapa bulan biasanya? Pencairan cepat kok kayaknya. Cepet ya? Heeh. Oke. Nggak ada durasi 6 bulan atau Wah, enggak ya? lama amat 6 Oke. bulan. Ya Iya kali. pakai usaha dulu jangan Kali. pakai usaha coffee shop gitu kalau 6 bulan. Makanya terima kasih. Sama Aji dipinjam dulu jangan. Mungkin gue sedikit revisi kali ya. Apa, Pak? Yang bukan yang performer ya, bukan, performer jadi bukan. mungkin penampilan Rocket Rockers yang ada di panggung tertentu Iya, bukan itu. terus ditayangin di YouTube. Ya, Benar, gitu ya. benar, ya. Itu bagian dari itu ada kayak contoh lah TSP itu dia kan punya YouTube-nya. Nah, dari situ Yes. dari YouTube. Oke. Ditayangin di YouTube. Oke. Gitu. So, itu tadi pengalaman dan juga knowledge yang disampaikan Kang Aska ya terkait dengan pengalaman bergabung di Massive Musik. Berarti total udah berapa tahun Kang Aska gabung 5 di tahun. 5 tahun ya. 5 tahun ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa beralih juga sekarang ke Mas Rama sebagai publisher operation manager ya di Massive Musik yang berkaitan dengan digitalize gitu ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Mas terkait dengan melengkapi apa yang tadi udah Mas Pepeng sampaikan, Mas Eka juga sampaikan. Apa sih yang perlu diketahui sama teman-teman pencipta lagu dan musisi di sini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya digital dan mungkin bisnisnya atau mungkin juga komersialisasi seperti apa? Silakan Mas Rama. Ini aja, aman. Ya. Oke, selamat malam teman-teman ya. Biar untuk mensummary-nya cepat. Jadi sebelum saya di Massive, saya adalah GM dari Apmindo. Apmindo itu asosiasi penerbit musik di Indonesia, memegang 70% market Indonesia. Dan itu sekitar sekarang itu anggotanya 44 kalau nggak salah, 44 musik publisher. Jadi kalau ada Musika, ada Sony, semua yang gede-gede di situ.
Naga Suara, ya di situ ya. Jadi kalian tahu kan, kalau sudah begitu, kenapa saya ada di Masif? Simpulkan sendiri. Karena cukup penting nih ya. Nah, karena selama 4 tahun saya di sana, saya melihat setiap anggota performa masing-masing. Katalog mereka performingnya seperti apa, squadnya seperti apa, ya kan? Karena saya waktu itu berhadapan langsung dengan DSP, semua DSP yang tersebut di situ. Dengan Metal lah, dengan YouTube, dengan semua. Dan kebanyakan dari DSP itu yang maju adalah orang bule, teman-teman. Karena saking kompleksnya dunia publishing. Jadi kalau sudah tahu kompleks, kalian jangan main-main untuk pilih rumah. Betul nggak, Mas? Ya ini udah dialami sama Mas Aska ya. Bagaimana pentingnya sebuah reporting. Saya sendiri baru sebetulnya kenal Mas udah lama ya, 4 tahun itu. Karena saya juga dengan Mas Irfan, dengan tim Mas Aldri juga sering ngobrol soal komersial deal. Tapi begitu saya masuk di dapurnya Masif, saya lihat, saya ngobrol dengan siapa kemarin, Tessa ya. Saya ngobrol dari masalah dapur data, generate data, itu nggak main-main, sangat kompleks teman-teman. Tapi itu sangat diperlukan oleh sebuah musik publisher yang memang ingin serius memanage katalog teman-teman. Itu nggak bisa dihindari. Itu homeworknya musik publisher dan itu nggak bisa di skip, nggak bisa. Makanya saya bilang tadi ada Mbak Bunga, itu juga sebagian dari data akuisisi ya, proses data. Tapi di belakang Mbak Bunga ada yang lebih kompleks lagi, karena sebetulnya pencatatan data ini ya, katalog teman-teman, format data segala macam itu berbeda-beda. Misalnya Spotify beda, Meta beda. Nanti ini saya ke Singapura September, saya akan ketemu dengan Apple. Doakan Apple bisa tutup, teman-teman, berarti semua lagu-lagu tutup komersialnya, bukan tutup DSP-nya. Closing deal-nya. Kalau udah closing, karena Apple belum dari lama banget itu belum. Mungkin setahu saya cuma 2 tahun dulu pembayaran ke Wami ya. Waktu itu aja kompleks ya. Kalau kita nggak ngomong LMK ya. Karena saya ada satu deal nyangkut gara-gara LMK sekarang lagi rame. Menyesal saya itu. Ada berapa miliar teman-teman. Saya nggak mau sebut mereknya. Ya itu gara-gara ya itu, maka itu dunia lain lah. Kita nggak mau bahas LMK. Nanti next mungkin kita bisa kolaborasi lah dengan LMK. Tapi untuk musik publisher, semua yang diceritakan oleh Mas Pepeng itu ya bener adanya seperti itu teman-teman. Nah, kerjasama yang paling kami perlukan dari teman-teman as a composer, kerapian data. Jadi sekarang sebetulnya musik publisher ini, Mas Baja, bisnisnya bisnis apa sih musik publisher? Lagu. Menurut kalian teman-teman gimana? Ayo kita ini ya diskusi aja ya. Publisher itu apa sih? Bisnisnya apa? Coba. Ada yang Hah? Jasa. Oke, jasa. Apa? Lebih mengerucut lagi. Oh, Mas. Menurut saya selama 4 tahun di Apmindo dan sekarang langsung di dapur, database. Bisnisnya database. Database. Iya. Database. Pengertiannya gimana tuh? Pengertian yang gini, database artinya yang teman-teman bahas tadi, yang lihat berapa persen dari jelimet ya Mas ya. Satu lagu bisa misalnya 3 pencipta, 33,3 satu orang gitu ya. Tapi pencipta ini atas satu lagu di 3 publisher yang berbeda. Kalau 2 publishernya anggota Apmindo, satunya bukan anggota Apmindo, gimana cara baginya? Itu saya hadapi teman-teman, dan itu nggak gampang gitu. Iya benar. Nggak gampang, karena udah menyangkut market share organisasi ya. Betul. Nah itu ngitungnya gimana? Artinya apa teman-teman? Kembali kepada kesehatan database musik publisher tersebut. Ya, kesehatan. Ada medical check up kalau kita biasa kesehatan ini ya. Di musik publisher juga ada kesehatan database. Sehat nggak gitu. Dan itu dimulai dari, kalau di Masif dimulai dari Mas Pepeng ya ke komposer, secara data ke Mbak Bunga. Di belakang Mbak Bunga masih a bunch of squads, di belakang tuh masih banyak gitu. Karena gini sebetulnya database itu ada standarnya ya Mas Pepeng ya, di CSEC, karena kita di bawah CSEC nanti. Nah itu ada standarnya gitu loh, ada namanya CWR. Nah si data dari Apple ini juga formatnya beda lagi. Jadi artinya apa? Kalian harus benar-benar cermat memilih musik publisher yang menguasai tentang data. Kalau nama datanya aja nggak tahu, wah gimana memaksimalkan potensi royalti kalian Mas Baja? Betul. Itu udah sangat jauh gitu loh. Jadi maksud saya sering-sering nanti main kalau di Jakarta, atau kalau teman-teman ke Jakarta gitu dari Bandung, home for songwriters ya Mas.
Sering-sering main, banyak yang bisa mungkin dengan Mas Pepeng, dengan saya banyak nanti bisa ngobrol lah gitu. Mungkin Ya. kalau dari DSP begitu Seperti sih. itu ya, Mas. Jadi optimalisasi ya, gitu ya. Optimalisasi, Artinya betul. Mas Rama ini ada di Masif Musik untuk mengoptimalisasi itu. Karena memang betul yang dibilang Mas Rama, bisnis ini adalah bisnis database. Artinya selama database-nya clear, artinya bisnis ini bisa berjalan dan dampaknya atau manfaatnya bisa didapat sama teman-teman musisi dengan benar. Ya. Selama database-nya nggak benar, itu juga tantangan ya, tantangan tersendiri ya. pasti, ya. Ya artinya memang balik lagi dari teman-teman yang datang malam hari ini bisa lihat toolsnya ya, kelengkapan apa yang ada di Masif Musik Publishing ini luar biasa ya. Ada Mbak Libi, ada Mas Rama, ada Mas Pepeng dan lainnya. Ini memang mungkin bisa dibilang salah satu publisher yang memang terobosannya cukup progresif ya, Mas Rama ya, gitu. Nah jadi kira-kira itu yang bisa disampaikan Mas Rama, nanti ada tanya jawab, Ya, jadi silakan. kita bisa bertanya lagi yang lebih detail. Kalau yang tadi Mas Rama sampaikan masih ada yang, waduh ini apa nih gini, monggo ntar ditanyakan. Begitu juga ke Aska dan juga ke Pepeng, nanti bisa ditanyakan juga apa yang terkait dengan apa yang udah disampaikan barusan. Tapi ada satu nih yang kelewatan mungkin ya. Dari semua proses, kemudian dari semua apa yang terjadi secara manfaat yang tadi Aska udah sampaikan dan Mas Rama sampaikan juga, ada satu yang kelewat ya, ini berapa sih bagi hasil antara publisher dengan pencipta lagu kalau memang kalian menitipkan karya kalian ke publisher nih, khususnya ke Masif Musik. Mungkin Mas Pepeng bisa jawab ya di situ biar teman-teman bisa tahu. Oke, ya tadi bagian situ memang belum dijelaskan ya. Untuk ngedaftarin lagu ke musik publisher, Masif Musik dalam hal ini, itu yang pasti tidak berbayar ya. Ngedaftarin itu tidak berbayar. Nah, sistem bisnis kita yang akan kita lakukan adalah pure berbagi hasil. Bagi hasilnya dari mana? Ya dari mechanical dan dari penggunaan lagu atau sinkronisasi gitu. Nah, sekarang tinggal skalanya berapa sih pembagiannya gitu. Betul. Skema pembagiannya adalah 70% untuk kalian sebagai pencipta lagu dan 30% untuk Masif sebagai pengelolanya. Gitu. Pengelola tuh termasuk yang ada domainnya Mas Rama tadi tuh ya, database segala itu ada di situ tuh sebetulnya. Ya. Begitu juga pendataan kayak membership dan lain-lain ya. Jadi 30% itu memang dikolek atas bagi hasil tadi untuk melengkapi apa yang dijalankan secara operating oleh Masif Musik sebetulnya ya. 70%-nya murni ke pencipta. Dari 70% itu sebetulnya jadi 100% lagi kan. Betul. Nah, dari 100% itu lagi lah baru dibagi lagi tuh. Gitu kan. Jadi tinggal itu kesepakatan di internal masing-masing ya berarti ya. Selain memang klaim yang udah dilakukan per percentage tadi gitu ya. Peng ya kira-kira untuk penulis lirik berapa, notasi berapa dan lain berapa. Oke. Betul. Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi kebayang bisnisnya seperti itu. Untuk pendaftaran Mas Rama sekarang member misalnya mau mendaftar lewat digital lewat mana Mas? Apa ada website atau aplikasi atau apa? Mungkin Mas Rama tahu bagaimana mereka bisa mendaftar sebagai member gitu. Sebagai komposer. Sebagai komposer betul. Mas Pepeng mungkin. Oh itu domainnya Mas Pepeng ya? Mas Pepeng. Itu bisa lewat mana sekarang Bang? Sementara ini untuk pendaftaran itu ada di apa? Bisa dilihat di Instagramnya Masif Musik. Di Instagram ya? Ya di Instagram itu ada di highlightnya tuh. Di linknya ya? Iya. Oh di highlight itu ada di ya? highlight itu ada informasinya. Silakan dilihat sendiri. Itu Instagramnya adalah @Masif Musik ENT. Ya Masif Musik Entertainment gitu. Ya. Ya, dan sementara ini nantinya mungkin bisa dilihat di websitenya. Websitenya apa ya? Oh ya, masifmusik.co.id. Cuma sekarang mungkin masih disempurnakan ya oleh teman-teman dari IT ya, tim sisi IT ya, karena Masif Musik juga sedang membangun produk digital. Oke. Nantinya akan ada satu aplikasi yang bisa dilihat oleh teman-teman songwriter. Oke. Jadi kalian akan punya deck nanti. Dashboard. Dashboard ya? Ya back-end-nya dashboardnya lagu kalian akan itu streamsnya, perjalanannya bagaimana, termasuk penggunaannya, cover-covernya yang udah ada di YouTube kayak gitu-gitu. Oke. Nah itu sedang progres tuh, mudah-mudahan di tahun 2020 tahun depan berarti 2026 ya. Mudah-mudahan kuartal keberapa udah bisa digunakan tuh. Oke. Gitu. Nah sementara ini bisa dilihat di Instagram Instagram dulu ya, dan di websitenya. Oke. Gitu. Total sekarang member komposer ya? Komposer yang udah join di Masif Musik udah berapa banyak
Peng. Oke, member komposer mungkin sejak 2011 ya terhitungnya ya. Itu sampai per detik ini kaki kita di sini itu sudah mencapai komposer ya 2120 sekian gitu. Oke, 2000-an berarti ya. Iya, 2000-an komposer. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk katalog lagunya sendiri mungkin udah nyampe 22.000 sekian kali ya. 22.000 Yes. sekian lagu ya. Karena satu komposer kan bisa jadi ya ada 10, 15, 20 dan lain-lainnya. Gitu. Bayang tuh ya data yang mesti dikelola ya. Iya, makanya 30% sebetulnya kecil tuh. Sangat costly dia operasi. Sebagai langsung hitung kan, sebagai Mas Rama langsung Atau ini bridging mau naik? Enggak ya? So far enggak. Enggak. Jangan Mas Rama tadi demo. Jangan nih. Demo dong. Demo lagi. Tenang. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman. Kita persilakan satu orang satu pertanyaan. Mungkin kita bisa mulai dari 3 orang dulu. Mas yang di belakang monggo, bisa ada yang bantu bawa mic-nya nih ke Masnya? Yang ini yang ini. Yang wireless bisa dibantu. Makasih Mas, itu Masnya di belakang. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, kemudian pertanyaannya apa? Cukup satu pertanyaan yang bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum wabarakatuh. dipencet kayaknya. Belum dinyalain mic. Cek. Ya. Oke. Saya tertarik tadi dengan apa dari penjelasan dari Bang Pepeng tentang kita bisa lebih dari satu ya publisher itu. Nah, kalau misalnya gini, kebetulan saya ada di publisher yang lain, mungkin September habis kontrak besok. Karena ada acara ini saya tahan dulu kontrak perpanjangannya. Bagus. Iya benar. Saya tahan dulu kontraknya karena ingin ada kejelasan juga. Apakah kalau misalnya saya masuk ke Masif yang lagu-lagu yang sudah didaftar ke publisher yang kemarin unblock ke Masif, apa atau misalnya apa tetap di sana gitu. Satu, kedua tentang penggunaan lagu. Apakah yang dijadikan misalnya backsound di sebuah program di YouTube misalnya, itu ada nggak hak saya gitu kan? Karena yang saya alami setelah tayang mereka baru ngomong. Aduh, terus saya tanyain ke pihak publisher, nggak ya jawabannya nggak memuaskan lah ya, nggak jelas juga gitu. Ya udahlah, gitu aja sih. Oke, terima kasih. Pak, punten siapa namanya Kang? Oh iya, saya Trisno atau sering dipanggil Abah. Oh iya, Abah Trisno, siap. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus nih, ini bagus banget. Monggo Peng, pertanyaan yang pertama terkait dengan pengelolaan di publisher yang berbeda. Seperti apa mekanismenya. Terus yang kedua tadi perihal YouTube ya, lagu dipakai di backsong di YouTube tapi baru dikasih tahu setelah udah tayang gitu. Begitu ditanya publishernya ya kurang memuaskan lah gitu. Halo. Ya. Terima kasih ya. Abah ya. Abah Trisno. Enggak apa-apa. Cukup terdengar ya. Jadi benar kalau kerjasama dengan Masif Musik itu song basis ya, per lagu itu yang dieksklusifkan itu lagunya bukan orangnya. Jadi maksudku tadi tuh bisa mendaftarkan di publisher banyak bukan berarti satu lagu yang sama didaftarkan di publisher A, B, C, bukan ya. Jadi memang si lagu, sebutlah satu lagu A ini daftarkan di publisher situ. Nah, yang di Masif jangan yang A juga, yang di Masif yang B atau yang C gitu. Nah, yang dieksklusifkan itu adalah lagunya aja sepanjang masa kerjasama 5 tahun. Dan apabila nanti sudah 5 tahun waktunya berakhir, itu kalau tidak ada permintaan terminasi atau penghentian kerjasama dari sisi Abah, itu akan otomatis diperpanjang gitu. So kalau misalkan kasusnya adalah pemindahan katalog lagu ya, migrasi, itu sebetulnya sangat mudah sih.
Kalau dari sisi Abah itu pengen pindah ke Masif dari publisher yang sebelumnya itu, yang dibutuhkan, yang kami butuhkan hanya surat pernyataan dari pihak publisher tersebut bahwa katalog lagunya sudah tidak dikelola lagi oleh publisher yang bersangkutan. Setelah surat itu sudah ada, silakan dikirim ke Masif lewat email atau WhatsApp aja ke saya gitu. Terus nanti baru secara sistem datanya bisa langsung dimigrasi. Semudah itu gitu. Kenapa kami butuh surat itu? Buat legitimasi aja sih gitu. Betul gitu. Jadi kalau misalkan itu tidak diurus dulu, yang pertama secara etika itu nggak asik aja gitu. Yang kedua nanti justru malah klaimnya akan dispute, akan ada konflik gitu. Malah nanti royaltinya tidak bisa didistribusikan, nyangkut. Yang terjadi akan seperti itu. Jadi harus dihentikan dulu yang di sana, baru nanti diaktifkan yang di sini. Pernyataan dari pihak publisher ya, bukan dari sisi pencipta lagu gitu. Kalau mau ngikutin etikanya sih sebaiknya ya selesaikan dulu aja masa kerjasamanya gitu. Nah itu pertanyaan pertama udah cukup ngejawab ya. Nah kalau yang pertanyaan kedua tadi yang apabila ada YouTube apa gimana? Jadi backsong di YouTube. Backsong di YouTube ya. Jadi udah ada gitu. Ya, berarti izin nanya dulu ya. Berarti ini kontennya adalah dari pihak lain ya? Ya kan ya? Jadi ada misalkan ada satu konten yang memakai lagunya Abah sebagai backsong aja gitu kan ya? Itu pertanyaan terus apa ya? Ya itu kenapa sulit untuk publishing bisa mengklaim itu gitu. Okay. Karena betul gitu. Oke. Jadi memang dalam hal ini kembali lagi kalau misalkan gua salah tolong diralat ya. Kembali lagi pada saat itu kan jatuhnya kan penggunaan lagu ya, pada saat konten kreatornya ya, kreator tersebut ingin menggunakan lagu tersebut, sebetulnya kan harus ada lisensinya gitu, harus ada izinnya dulu. Betul gitu. Si konten kreator akan mencari tahu publisher dari pencipta lagu tersebut, atau misalkan bisa nanyain langsung, misalkan kenal gitu, kontennya mau dipakai nih gitu, gue mesti ngubungin publisher mana ya gitu. Yang seharusnya terjadi tuh alurnya begitu. Namun apabila sudah ada sudah terupload duluan, nah biasanya yang terjadi adalah dari pihak publisher akan menindaklanjuti based on laporan, based on reporting, benar ya? Gitu. Tindak lanjutnya itu seperti apa? Ya. Mas Rama bisa nambahin nih terkait reporting tadi nih. Sebetulnya kayak YouTube tergantung. Pertama pertanyaannya mungkin buat Abah, itu pakai master atau cover? Yang dijadikan backsound itu lagu dari master atau cover? Ya. Di cover tuh. Lagu aslinya atau di lagu asli ya. Nanti masternya yang dipakai. Masternya yang dipakai. Komersial atau tidak kontennya? Kontennya komersial atau monetize enggak? Termonetize kali gitu bayangannya gitu. Anggap aja termonetize. Anggap aja termonetize. Sebetulnya kalau master gampang banget, itu pasti ke-tap secara otomatis. Publisher itu kan nge-tap secara otomatis, udah ada bagi hasilnya. Langsung tuh ya, karena udah ada kode digitalnya tuh Mas Rama ya. Yang susah, yang challenging adalah yang menantang ya cover ya. Cover udah aransemennya agak aneh-aneh. Nah, itu. Tapi kalau sepanjang nggak komersial atau ya itu kembali ke negosiasi skill musik publisher dan network yang musik publisher punya. Itu sih. Dan itu makanya pertimbangannya sangat penting teman-teman untuk memilih musik publisher yang networknya juga luas. Betul. Jadi nggak selalu ngesu ya, bisa dibicarakan, betul nggak Mas Openg? Betul. Kalau bisa jadi duit. Betul. Jangan sampai ngotot-ngototan nggak jadi duit ya, gitu. Ya. Masih musik biasanya tidak terlalu agresif untuk langsung langsung disomasi atau apa enggak. Masih musik itu memakai cara diplomasi lah. Ya. Jadi kalau misalkan bisa berbagi ya kenapa tidak gitu, nggak usah take down. Nah, biasanya kami ngobrol dulu, tentu dengan sepengetahuan pencipta lagu pastinya. Ya, cukup jelas sih jawaban dari Pepeng dan Mas Pepeng dan Mas Rama. Jadi kira-kira seperti itu mekanismenya, Bah, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya memang mau migrasi karya gitu sama publisher sebelumnya, kontraknya diberesin dulu. Tapi kalau misalnya memang Abang ngerasa udah nggak cocok, kan bisa diomongin juga.
dipercepat deh jangka waktu kontraknya karena saya merasa tidak cocok nih gitu. Itu juga bisa sebetulnya selama baik-baik gitu, selama baik-baik dan sudah pindah ke masif artinya udah cukup clear, nggak ada lagi sangkutan-sangkutan secara legal gitu, Bah. Kira-kira itu sih. Oke, untuk penanya berikutnya silakan Kang. Bentar. Saya aja yang kesana sebagai petugas mic. Aduh, jadi nggak enak sama Pak Aska nih masa. Aduh, silakan sebut nama dan pertanyaannya. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Under the Big Brand Yellowsan. Ya, saya mau bertanya gini, Mas. Saya ada band nih, tapi si genre ini tuh sebetulnya belum populer di Indonesia karena kita genrenya post rock. Post rock. Ya, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ini near vokal gitu ya. Near vokal, ya, near vokal. Nah, saya kadang selalu bingung nih untuk pencipta itu disebutkannya seperti apa gitu. Karena ya tanda kutip kan tadi ada penjelasan ada lirikal sama komposisi kan. Ya, betul. Nah, notasi ya maaf. Nah, untuk pencipta ini apakah yang harus disebutkan itu yang membuat judul kah? Karena tadi ada penjelasan dari Mas Pepeng itu kalau secara notasi itu bisa diubrak-abrik kan kesannya gitu kan. Ya, ada aransemen ulang kan. Nah, ya. Ini kan maksudnya saya datang ke sini juga untuk knowledge yang lebih juga gitu ya. Saya pengen tahu kebetulan ya biar jelas aja nanti kita dengan teman-teman biar kedepannya itu tidak apa-apa juga gitu kan. Ya. Jadi kalau yang no vokal seperti kita bagusnya seperti apa loh gitu ya. Ya gitu. Oke, terima kasih Kang Yadi. Bagus pertanyaannya. Ini berarti instrumental ya, Kang ya? Near vokal ya? Full itu mah. Betul. Oke, ya. Yang beranggotakan berapa orang boleh kalau tahu, Kang Yadi? 5 orang ya, nggak 10 ya, jangan ya, ribet tuh ntar. Oke. Ya, silakan Mas Pepeng. Instrumental ya? Ya, intinya near vokal gitu, nggak ada lirik berarti kan? Ya, tidak ada lirik. Judul ada. Kayaknya jangan terlalu teknikal deh kalau kita ngomongin tentang sebetulnya yang disebut dengan pencipta lagu tuh atau komposer tuh apa sih? Jangan terlalu dipusingin dengan hal-hal teknikal sih sebetulnya. Jadi penjelasan gua di awal tadi kan itu lebih ke yang sebetulnya kalau untuk didaftarkan ke publisher yang disebut dengan komposisi adalah notasi dan lirik loh gitu. Tapi kan pada pelaksanaannya kan hal itu sangat fleksibel ya. Aransemen kalau misalkan mau dianggap sebagai komposisi lagu ya monggo gitu. Dan kalau misalkan near vokal gitu ya, tidak ada lirik berarti kan. Nah, dalam lagu instrumental itu kan pasti ada notasi, ada nada melodi ya. Melodi utamanya gitu kan ya. Nah, itu ya notasi gitu. Anggap sebagai notasi, berarti pencipta notasi saja, lirik tidak ada. Iya. Gitu. Betul. Berkontribusi. Ya silakan ngobrol aja dalam satu lagu yang tanpa vokal itu, berarti kan 100% notasi semua tuh. Ya, betul. Ya, 100% notasi semua ya tinggal dibagi-bagi aja. Mau berapa orang tadi? 5 orang ya? Ya, interlude-nya berapa persen, siapa? Ref-nya berapa? Nah, itu ref lebih dibagi. kuat tuh kalau ref lebih kuat misalnya 20%, 30% misalnya. Gitu. Kalau masnya saya nambah dikit ya, ini triknya. Kalau masnya merasa sebagai foundernya, ya masnya ambil 50 aja, 50 bagi. diajarin nih. Oke, siap Mas Rama. Jadi kepikiran juga nih. Tapi ingat tertulis ya, di atas kertas ya. Perlu materai. Benar. Betul. Ya. Ya betul, berlima. Kalau ngomongin pencipta lagu harus individu. Personil. Iya, semua. Nama sesuai KTP. Nggak bisa band, nggak bisa band itu jadi modelnya. Nama masing-masing pribadi. Ya. Sami-sami Kang Yadi. Sukses buat bandnya apa namanya Kang? Under the Bridge. Oh, Under the Bridge. Bandung ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kang di atas, punten. Oh di atas tuh. Itu dulu tuh udah nunjuk. Kang kalau bisa agak majuan atau biar nggak kejauhan ini si mic wirelessnya. Teka ciri poek oge jadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh emang penyiar lagi masih suara. Kan sama bapak. Siap. Tapi saya suaranya nggak seperti bapak. Malam Mas Teteng, Pak Rama, Pak Aska, Pak Siap. Baja. Lanjut. Dengan siapa? Kan Saya tuh Endo. Saya gimana aja asa jika sini kokang. maju dikit. Jangan mana dirinya doang. Seperti film India di balik pohon. Saya tuh datang hari ini ya. Saya dulu mantan anak buah, bukan mantan, anak buah Pak Rama juga. Saya tuh sampai sekarang sih. Tapi saya datang malam ini bukan sebagai publisher juga, tapi mewakili satu pencipta namanya Heri Sutresno. Maaf katanya nggak bisa hadir. Salam dari beliau. Takut banyak nanyanya aneh-aneh ya kalau dia datang. Enggak. Jadi kalau sedikit konteksnya gini, Heri Sutresno ini punya label. Dia menaungi banyaklah komposer ini tuh. Nah, sekarang berawal dari ketahuan bahwa katalog-katalog dia tuh sudah ada yang klaim tanpa sepengetahuan beliau. Ini sebenarnya nggak tahu ya apa boleh saya nanya di sini atau nanti kita ngobrol apa segala macam. Tapi biar yang lain tahu juga. Ya, saya pengen, kalau saya pribadi publisher saya itu cuman kecil banget itu. Bikin publishing juga karena ngobrol sama teman-teman kayaknya kita perlu deh yang benar-benar belajar musik publishing ini di Bandung. Penyesalan saya terbesar dulu tuh nggak jadi gabung Masif sebenarnya. Setelah saya ngulik musik publishing ini lebih dalam, saya 95% makin yakin bahwa memang benar Masif yang terbaik. Benar nggak menjilat di sini, tapi benar Masif yang terbaik. Terima kasih. Bubarkeun wae gitu. Siga doa yang kami di jalan. Ada lowongan nggak? Nah, kawan-kawan ini saya juga ingin berbagi mumpung semuanya di sini banyak musisi dan komposer juga. Dalik Mas sebenarnya satu yang berkonflik sama saya itu, saya nggak mau sebut namanya siapa apa segala macam, tapi totalnya yang saya tahu per kemarin itu udah ada 5.000 lagu yang diklaim tanpa sepengetahuan pencipta. 5.000. Saya lihat depan muka saya sendiri, 5.000 katalognya itu. Itu yang pertama. Yang pengen ditanyakan saya dan kawan-kawannya, meskipun saya benar-benar awam tentang musik publishing ini. Begitu ada konflik seperti itu, kalau misalnya teman-teman ini nanti gabung ke Masif, dibantukah untuk resolusi konfliknya ini? Dan resolusi konflik itu dianggap selesai itu sampai apa? Apakah hanya lepas klaim atau kita berhak ngejar hak-hak kita selama si katalog kita itu ada dalam pengelolaan mereka yang tanpa sepengetahuan kita itu. Yang kedua juga, mohon maaf ini agak panjang, saya baru aja ketemu sama salah satu komposer senior Pak. Komposer senior ini kalau teman-teman ada yang tahu yang lagunya Keong Racun, yang sedang-sedang saja, dia curhat kemarin sama saya, ngobrol sampai tengah malam sama saya itu. Satu titipan dia, saya belum pernah dapat hak saya untuk lagu saya yang dulu pernah berkonflik sama perusahaan film di luar negeri katanya. Dia cuma dapat info-info, nggak tahu valid nggak tahu enggak, gosip lah. Kalau katanya udah ada resolusi konflik dan udah ada nominal yang keluar. Saya ngukur diri Pak, kalau saya konflik sama lokal aja nggak beres-beres, apalagi ngurusin konflik dengan orang luar negeri. Mungkin itu titipan aja pertanyaannya dan titipan curhat dari saya sebagai ya itulah aja. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tanda. Nuhun pisan. Ini terkait konflik ya Mak. Si Endo konflik wae. Industri sialan industri. Parah Luffy. Mungkin ini kayaknya cocok nih kalau Mas Ganjar ya yang sedikit bisa menjelaskan kali Mas Ganjar. Resolusi konflik. Resolusi konflik nih. Ditodong. Ya itu emang jangan dianggap itu. Udah ini buat yang lain aja, buat yang lain informasinya. Kang Ganjar mau dong Mas Ganjar kasih tahu nih terkait dengan seberapa jauh mitigasi ya atau advokasi yang dilakukan sama Masif Musik dengan adanya resolusi konflik kayak tadi yang disampaikan gitu. Bahasanya agak ribet ya. Iya lumayan ya. Oke, jadi dalam hal memang terjadinya konflik, ya itu tadi mungkin Mas Rama udah ngomongin di depan gitu ya mengenai pentingnya database gitu, 5.000 lagu gitu, 5.000 lagu akan ada 5.000 ISRC misalkan, apakah ada 5.000 penanda, apakah ada 5.000
CWR dan lain sebagainya gitu. Yang paling gampang aja deh, paling gampang lagu berjudul cinta kira-kira ada berapa banyak di Indonesia gitu. Bagaimana menandakan bahwa itu cinta ciptaan Mas Baja, ciptaan Kang Aska, ciptaan Mas Pepeng, bagaimana gitu. Nah kita di Music Publisher itu kita punya satu set database yang akan merangkum seluruh informasi, siapa pencipta lagunya, klaimnya berapa persen, dia direpresentasikan oleh LMK siapa, kemudian share-nya dengan publisher bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Nah, satu hal yang perlu mungkin ditelusuri terlebih dahulu adalah kesiapan dari metadata itu tersebut. 5.000 lagu apakah benar 5.000 unik lagu, atau memang misalkan ternyata setelah, karena kita juga mengalami ya, kita menerima data dari salah satu LMK, si publisher itu nanya, lagu gue tuh ada sekian gitu. Setelah datanya kita crunch, kita cross check, ternyata cuman setengahnya. Terus apa yang terjadi dong kalau gitu? Oh ternyata ada data yang double. Nggak ada, udah dicek ya. Nah begitu misalkan let's say sudah melalui prosesnya nih, udah di database dicek, kemudian udah clear and clear bahwa ini oke, ada 5.000 lagu. Maka berikutnya adalah melihat peluang apakah lagu ini pernah dikerjasamakan bukan oleh si pemilik rights-nya ya, tapi mungkin bisa jadi oleh orang-orang terdekatnya let's say, oleh manajernya mungkin, atau mungkin dengan kalau tergabung dengan sebuah label apa dan lain sebagainya. Peluang itu perlu digali juga gitu. Bener nggak nih? Memang enggak, gue bener-bener nggak pernah kok kerja sama siapapun di dalam industri ini gitu. Nah, ketika upaya-upaya tersebut sudah dilakukan, akan muncul kan, oh oke, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya ini memang dibajak lagu gue gitu. Oh enggak, ternyata ada saudara atau misalkan manajer gua ternyata udah punya deal sebelumnya yang gua nggak pernah tahu gitu. Itu kan ya berarti kan akan ada kesimpulan-kesimpulan lainnya gitu. Setelah itu terjadi, maka kita akan biasanya melakukan mediasi. Kalau untuk misalkan let's say di dalam platform YouTube tiba-tiba ada Impel yang ngeklaim, ada Ahref yang ngeklaim, yang kita nggak tahu ini siapa orang-orang ini gitu. Itu biasanya kita langsung tabrakin tuh. Jadi dia ngeklaim, kita juga ngeklaim. Minimal nggak akan ada dua-duanya yang dapat duit ya. Minimal gitu. Sampai salah satu rilis gitu ya Mas Rama ya. Sampai misalkan ternyata gua kok lagu A ini diklaim sama sebuah music publisher di Indonesia. Konflik kan, YouTube nggak akan mau ngebayarin apapun itu royalti yang didapatkan, berapapun jumlah viewsnya tuh nggak akan dibayarkan gitu. Jadi itu kita tabrakin. Kedua, pasti kita bisa bersurat, kita bisa ngobrol on behalf of siapapun yang kita wakilkan untuk korespondensi lah. Kita menjelaskan situasinya seperti ini, kemudian langkah apa yang baiknya kita ambil. Sampai akhirnya tentu kita akan bisa bantu untuk moderasi, misalkan mau sejauh-jauhnya pergi ke pengadilan, misalkan court mau ngasih surat cinta, somasi dan bisa. Cuman memang kita nggak bisa kita yang mendaftarkan kasus ini, karena itu tetap pencipta lagunya gitu. Cuman kita bisa kasih landscape lah. Oke, ini pasti maraton nih, bukan sprint nih, maraton. Kenapa? Oh panjang prosesnya, akan ada ketemu lawyer A, lawyer B, nanti belum dianya juga menyanggah dan lain sebagainya. Itu pasti kan ada prosesnya. Kita biasanya memang membantu dari sisi moderasi hal-hal seperti itu gitu. Karena memang kita nih Massive Music ini bukan rights owner, tapi kita rights holder. Rights ownernya siapa? Ya pencipta lagunya gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa maju, oke, Massive Music menuntut ABCDFGA karena ABCDFGA, enggak, itu pasti pencipta lagunya. Tapi di belakang ada Massive, pasti ada Massive gitu. Semoga Cukup menjawab ya? Clear ya? Clear. Mantap. Nanti boleh lah di Mas Rama ada tambahan? Pasti ada nih dari Mas Rama nih terkait dengan Saya udah bicara ribuan. banyak tadi. Makasih. Thank you Mas Ganjar. Mas Ganjar nih CEO-nya Massive Music ya. Oke. Udah cukup. Tadi udah cukup ngobrol panjang ya. Nanti abis ini ngopi lagi, ngobrol lagi. Yang di belakang tadi yang mau tanya, silakan Kang. Silakan. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Gigin. Izin Mas bertanya, Gigin, ya. Jika kalau misalkan nih ingin daftar jadi member Massive sebagai publisher, apakah ada persyaratan khusus
untuk masuk sana? Apa dilihat dari jumlah streaming yang sudah di setel di digital musik platform atau tidak perlu? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gigin. Mas Gigin. Thank you Mas Gigin. Aku izin jawab ya. Persyaratan khususnya yang pasti punya lagu. Karena pencipta lagu kan harus punya lagu. Yang pasti dari Masif harus memastikan Mas Gigin ini adalah pencipta lagu yang aktif. Aktif berarti aktif menciptakan lagu dan aktif merilisnya. Walaupun penyanyinya performernya bukan Mas Gigin sendiri. Kan bisa jadi menciptakan lagu buat siapa gitu ya. Nah, yang disebut dengan pencipta lagu aktif adalah yang demikian. Aktif menulis dan aktif merilis. Kenapa harus aktif merilis? Ya karena dari situlah akan terjadi hubungan bisnis kita gitu. Kalau tidak aktif menulis ya sebetulnya bisa saja didaftarkan. Tapi ya yang dikelola kemungkinannya akan kecil sekali gitu. Walaupun mungkin bisa di-pitch untuk pemakaian lagu segala macam ya. Itu jadi syaratnya sebetulnya hanya itu aja sih. Plus yang lain-lainnya ya terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Artinya punya dokumen-dokumen data standar lah, dokumen data umum lah, KTP, NPWP, nomor rekening dan lain-lain. Begitu sih. Ya, cukup jelas ya Mas Gigin ya. Ada lagi yang bertanya? Mumpung kita ada di sini, kita mungkin satu nih sambil nunggu penanya berikutnya, mungkin ke Mas Rama nih, terkait sekarang lagi jadi sebuah polemik juga soal AI. Waduh. Lagu ciptaan AI nih. Ini mungkin teman-teman harus tahu juga ya Mas. Artinya bagaimana sih Masif Musik mengantisipasi kalau pencipta lagu ngedaftarin diri ke Masif Musik ternyata lagunya AI. Yeah. Gitu. Apakah bisa kedetek tuh Mas Rama misalnya? Atau coba nih mungkin ini salah satu solusi yang bisa kita ketahui dari Mas Rama gitu. Ini di kancah internasional ya, di forum-forum internasional itu masih menjadi perdebatan sebetulnya. Masih jadi perdebatan ya Mas ya? Perdebatan. Jadi saya juga nggak tahu nih secara teknis ini siapa yang jago nih. Iya. Untuk menganalize ya. Iya, menganalize aja sih. Kita sih belum ada mesin untuk mendetek sih sebetulnya. Yang saya tahu ya. Correct me if I'm wrong, mungkin Mas Ganjar kalau ada tahu. Belum ada mesin yang karena AI sekarang pun sudah sangat canggih menurut saya. Betul. Sudah batas antara karya manusia dengan mesin itu sudah memang tipis sih ya. Iya. Jadi tapi tetap kami mengkampanyekan untuk ya karya itu original dari human gitu loh ya. Mungkin ada unsur AI-nya sedikit ya, kalau ambillah 10% biar nggak terlalu ketahuan. Oke. Tapi jangan langsung dilempar. Gue mau lagu cinta patah hati 10 tahun yang langsung lalu. Prom gitu ya. Prom gitu kan. Yang keluar nanti pasti ya ambil dari comot-comot dari berbagai lagu gitu. Iya. Nanti jadinya trouble juga nanti di first ya, di DSP itu nanti jadi bisa keklaim gitu-gitu, repot juga sih. Artinya di sini juga mungkin kita bisa tahu ya, ada kira-kira di sini pencipta lagu, teman-teman pencipta lagu di sini yang juga dibantu sama AI penciptaan musiknya gitu. Nah, ini supaya memperjelas aja karena memang di sistem publishing sendiri seperti Masif Musik contohnya memang belum ada ya cara ngedetect itu dengan akurasi yang cukup ini ya Mas Rama ya. Cukup akurat gitu ya. Lebih manual mungkin ya. Soalnya kan kalau AI lebih kerasa gitu kalau. Makanya kayak gitu. Aska pernah mencoba? Nggak ngerti kebetulan saya. Aja jujur pisan Aska. Bener asli. Gue sedikit share kali ya. Jadi waktu itu pernah ada beberapa kali sih yang mendaftarkan lagu ke Masif. Nah mungkin nanti setelah ini bisa ditanya ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa yang waktu itu pernah ngeprom gitu ya. Jadi waktu itu pernah ada beberapa kali ngedaftarin, ada yang ngedaftarin lagu ke Masif Musik itu jelas-jelas sekali dia mengaku bikinnya pakai AI. Sudah ada ya? Mengaku Sudah ya? ada. Mengaku. Oke. Jelas sekali mengaku. Jadi yang terjadi waktu itu adalah dari kami melalui gua waktu itu menginterview. Jadi dibalas DM-nya, ditanya ini bentuk bikin AI-nya seperti apa sih ngepromnya gitu. Nah biasanya sih yang dilakukan akan seperti itu dari sisi Masif tuh pada saat proses pendaftaran. Di awal ya? Gitu, di awal gitu.
Kalau misalkan bisa ketemu akan lebih baik sih, ketemu untuk ngobrol cara bikinnya bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan benar tadi yang Baja bilang ya, kalau misal lo ya ngomong ya Rama. Kalau misalkan ngeprom, tolong bikinkan lagu cinta dengan lirik cinta, patah hati, bla bla bla, genre rock and roll gitu misalnya. Nah itu kan itu tidak akan bisa didaftarkan tuh yang seperti itu. Oke. Biasanya seperti itu. Namun ternyata ada beberapa komposer yang membuat promnya itu detail. Ya, misalkan dia menulis lirik sendiri, lalu habis itu dia prom untuk dibuatkan notasinya gitu. Dia udah nulis notasinya juga gitu. Nah itu bisa tuh didaftarkan sebagai karya ciptanya dia bisa mengklaim itu. Oke. Namun untuk dirilis kayaknya enggak deh. Oke. Karena kembali lagi suara vokal yang hasil dari AI itu kan sumbernya dari berbagai macam gitu. Jadi ini vokalnya langsung AI semua juga. Betul. Gitu. Iya. Jadi terlalu malas itu. Terlalu malas. Gitu. Begitu juga dengan isian gitarnya. Gitu dia walaupun dia menulis sebagai karya lagu bisa didaftarkan. Tapi sebaiknya untuk diperformkan itu harus manusia sih. Betul. Gitu. Ya, kebetulan saya juga sekarang lagi memproduksi di satu band. Oke. Jadi dia yang ketika dia bikin lagu dia full pakai AI. Tapi dia hanya sebatas untuk demo gitu. Oke. Nah, itu sebatas untuk demo dan emang saya lihat promnya tuh detail. Jadi dia masukin lirik, dia masukin notasinya, dia masukin part intronya tuh nadanya kayak seperti ini. Mungkin kalau itu jadi berapa halaman promnya tuh. Oke. Nah kalau yang seperti itu mungkin sepertinya itu maksudnya bisa didaftarkan. Betul, ya. bisa diklaim. Lebih tepatnya bisa diklaim sebagai karya manusia. Tapi nggak bisa dirilis ya karena itu kan AI hasilnya kan itu. Kan dia take ulang. Lagi betul. Yes. Nggak apa-apa karena vokalnya juga mereka take vokal lagi bukan yang pakai demo itu ya. Langsung gitu. Mungkin seperti itu kalau kita ada effort dan emang ya kayak contoh lah kayak kita nyomot dari lagu ini sedikit kan sama aja kan sepertinya tapi kita rekam ulang dengan jadi satu lagu utuh ya lagu baru ya itu sebenarnya nggak apa-apa ya Mas Ben kayaknya. Cukup jelas ya. Jadi ini juga buat knowledge kita juga. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Gigin kan persyaratan khususnya apa, persyaratan umumnya apa ya. Ini juga salah satu yang mungkin ada sedikit interview nih terkait dengan karya. Ini bener nggak karya original kalian nih atau kerja original nih? Ada bantuan AI nggak di sini? Sejauh apa AI itu terlibat? Gitu. Nah, itu pasti akan jadi satu lebih yang mahir tanya. Boleh. Kali bis, monggo. Mumpung lagi ngomongin AI, jadi mungkin salah satu yang mesti dipertimbangin juga ya dengan lagu-lagu yang dibuat dari AI, apalagi akhirnya pakai demonya emang lagu AI-nya langsung itu nanti kalau misalnya terjadi sinkronisasi dipakai nih tiba-tiba buat film, ada yang minta buat series atau apa, pernah ada kejadian juga gitu ya. Betul. Biasanya kalau ada sinkronisasi itu namanya klien ya, kadang-kadang wow ini jadi tim song aja deh, tapi boleh nggak nanti melodi bagian ininya begini gitu, atau boleh nggak liriknya diubah sesuai sama filmnya. Nah itu akan sulit untuk dilakukan gitu, dan maksudnya makanya mungkin wawancara dari awal itu juga penting banget gitu, dan gue setuju kalau misalnya akhirnya itu adalah jadi sesuatu yang untuk jadi inspirasi untuk bikin lagi sesuatu yang emang diproduksi. It's okay gitu, tapi kalau misalnya emang plek-plekan lagu AI-nya yang itu yang didaftarin itu yang dirilis misalnya di saat itu akan ada sinkronisasi dan udah deal gitu misalnya kita nggak tahu nih ini ternyata emang AI gitu, saat udah deal dengan klien itu akan jadi masalah nantinya karena mereka akan butuh stems filenya, kadang-kadang kalau dipakai jadi bagian dari scoring misalnya itu kan akan susah lagi tuh untuk misahin semuanya, atau boleh nggak vokalnya nanti ganti dong jadi cowok gitu. Gimana tuh ngulangnya semuanya gimana gitu. Jadi mungkin jadinya ya sisi buruknya adalah di situ sih sebenarnya, pas sinkronisasi susah tuh untuk dipakai lagunya gitu sih. Ya itu aja sih, namanya itu aja. Thank you Kak Libi. Jadi paling wise adalah mungkin itu treatmentnya menjadi sebuah demo aja. Jadi demo. Iya, maksimal jadi demo aja ya. Begitu mau dirilis dia harus di take ulang, di record ulang gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman? Ya. Sini kan, nggak kelihatan atau di situ sini. Sini mau dipangku gitu.
ketemu di atas pohon. Saya Syakir. Halo. Satu aja sih. Gini kan biasanya seniman tuh suka pakai nama panggung tuh biasanya. Tidak hanya performan tapi pencipta lagu biasanya ingin dikenal sebagai apa gitu ya. Itu yang didaftarkan itu nama panggungnya apa nama asli? Harus nama asli gitu ya. Kita aja. Oke, nuhun Kang. Yang didaftarkan Yang didaftarkan nama sesuai KTP, Kang. Jadi bukan nama panggung ya. Itu. Jadi harus nama sesuai KTP. Oke. Ya, nanti Tadi kan mau nanya nih. ada NPWP juga soalnya. NPWP juga. Akte kelahiran disinkronnya. Dan nomor rekening jangan Nomor rekening. bahkan Betul, nomor rekening. ini sering lucu nih. Kak Bunga itu kan sering berhubungan dengan pendaftaran dah. Jadi dia selalu apal namanya itu nama KTP. Iya. Bukan nama panggung ya. Bukan nama namanya ini ya, panggung. siapa? Benar-benar. Ya, silakan. Kenalin, nama gue Mulki. Ya, Mas Mulki, silakan. Pertanyaannya itu, misalnya kalau gue tuh rilis lagu, cuman itu tuh pure murni nggak ada publisher gitu. Misalnya di YouTube gitu kan. Apa hak gue tuh jadi sebagai lagu itu jadi gugur gitu. Jadi haknya itu cuman hak sebagai video yang diatur oleh YouTube. Ada lagi? Itu aja? Itu aja. Oke, terima kasih Mas Mulki. Ini Mas Bape yang susah-susah kasih saya nih. Apa tadi Mas, jadi nggak punya Jadi nggak pakai dia nggak punya publisher. Nggak ada publisher. Nggak ada publisher, Nggak ada Mas publisher. Ram. Terus dia ngerilis di YouTube. Gitu, ngerilis di YouTube. Nah, terus hak-haknya tuh akan sama nggak seperti yang didapetin kalau dia terdaftar di publisher? Ya pastinya enggak. Dan Pastinya enggak. Dan hati-hati, kita ngomong metaverse-nya YouTube nih ya. Itu bisa sangat-sangat luas gitu. Artinya ada yang jujur, ada yang mainnya memang kotor. Kalau ketemu yang mainnya kotor ya pasti dihakin lagu kamu. Ya. Jadi duit dia makan semua. Betul. Dan itu banyak kasus tuh seperti itu. Jadi menurut saya ya kurang bijak sih ya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya lagumu bagus gitu ya, memiliki nilai ekonomis yang bagus, nggak ada salahnya sih masuk ke publisher. Lebih terlindungi dan lebih maksimal. Betul. Ya. Itu. Betul. Kita lihat ya, Mas Mulki ya, artinya dari semua platform ya, gitu ya, itu memang akhirnya menjadi sebuah bukan tanggung jawab sih, tapi artinya dibantu ya untuk bisa mendapatkan haknya yang tadi Mas Mulki tanya. Karena kalau udah dirilis, pencipta lagu ngerilis lagu sendiri di YouTube, terus terjadi sesuatu dengan karya tersebut, ya nggak ada yang bisa ngebantu Mas Mulki gitu kan. Betul. Gitu. Itu aja sih beratnya sebenarnya. Gitu. Walaupun juga banyak juga teman-teman yang ngejalanin itu sebetulnya. Tapi kan balik lagi, akhirnya banyak juga ya tadi kayak ada Kalibi di sini gitu ya untuk ngebantu menjembatani ke production house dan lainnya. Jadi potensi lagunya cuma jadi segitu aja. Jadi nggak maksimal gitu. Ya akhirnya cuma bisa dinikmati sama keluarga aja, sama WA grup keluarga dikirim linknya. Linknya cuma dikirim ke WA grup keluarga yang denger gitu. Tapi gue jadi tertarik deh karena dia nanya hal seperti itu. Memang ini pengalaman pribadi atau bagaimana? Oh belum berarti ya? Belum ya, tapi belum. Belum. Thank you. Bagus, ini antisipasi jadi. Antisipasi. Si sapi. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ini nih yang belakang dulu nih. Mana? Maju dong. Tuh, maju. Ya sini. Ada Dira. Halo Hai. Dira. Halo, aku Dira. Ya, sama Mas Bepeng. Jadi ini mah curhat. Kalau misalkan Curhat lah, sama Endor nih, curhat. Mas, penyiar radio atau dia Endor, curhat dong dengerin. Gak, ini mah nggak panjang. Kalau misalkan aku nulis lagu, tapi bukan buat aku, buat orang, dinyanyikan orang di label lain. Nah, aku nulisnya awalnya bersendiri, aku doang. Jadi liriknya aku, notasinya aku. Nah, tapi udah gitu temanku si produser lainnya masuk. Dia sumbang sih, nih lirik nih. Coba ada yang bisa lo ambil nggak? Jadi dia kasih misalkan kayak 2 paragraf, terus kayak aku ambil, oh ini cocok, aku masukin ke komposisi liriknya gitu kan. Nah, jadi yang bikin chordnya aku, yang bikin notasinya aku, yang bikin liriknya sebenarnya yang nyusun sampai jadi itu aku. Nah, terus karena kita grupnya tuh bertiga, grup untuk yang jualan lagu ini gitu. Nah,
yang satunya ini dia pas udah denger chord progression aku ternyata dia pikir ini kayaknya kurang cocok deh, kayaknya harus ada 1-2 chord yang dirubah si progresinya gitu. Nah akhirnya sama dia dirubah si bagian itu doang, misalkan di verse doang gitu, yang sisanya tetap. Nah itu kalau yang pas di pembagian ini tadi kan notasi sama lirik. Nah kalau si chord progression tuh berarti masuknya kemana sih? Udah itu aja, makasih Mas. Terima kasih Dira. Pertanyaannya bagus. Lanjut Peng. Terima kasih. Ini sebetulnya sangat contoh kasus yang sangat umum sih kalau terutama dalam hal industri menjual lagu ya ke artis lain, apalagi kalau misalkan artis itu ada di sebuah label tertentu gitu. Karena biasanya pasti apalagi kalau labelnya entah itu label internasional atau label lokal yang besar gitu ya. Industri major lah, industri mainstream gitu. Ini sangat umum terjadi karena biasanya itu kita nyebutnya udah menjadi pabrikan ya. Dira, mana Dira? Kok ngilang? Iya. Iya, ini sangat umum terjadi. Dan thank you banget udah nge-share ini ke forum ini karena ini buat informasi teman-teman juga ya. Jadi kalau dari cerita kamu barusan itu, progresi chord ya, itu kan pasti kan akan berkaitan dengan notasi lagunya, melodi lagunya. Jadi dalam pendaftaran di sini nih, itu sebetulnya masuknya di area notasi atau melodi ya, gitu. So, apakah si rekan songwriter atau produser sebutannya, rekan produser ini kamu anggap dia berkontribusi terhadap hasil akhir lagunya nanti? Nah itu silakan diobrolin aja sih sebetulnya, gitu. Tapi itu part bagiannya ada ya. Tapi itu partnya masuknya ke notasi berarti, gitu. Cukup jelas ya Dira ya. Oke. Buat tambahan juga suka ada kontribusi dari sisi lirik gitu. Ini kayaknya part ini biasanya ENR itu. Iya, tadi juga ada dia bilang liriknya ada yang dari temannya juga dia masukin betul. juga. Gitu. Nah, itu misalnya lirik ini kayaknya kalau pakai kata tidak jelek deh, kayaknya mendingan tak gitu. Nah, itu kalau mau dianggap sebagai lirisis ya silakan juga, nggak apa-apa juga. Gitu. Itu hak kamu sebagai Pencipta, betul, utama ya. Founder kalau kata Mas Rama tadi, foundernya tuh. Founder lagunya tuh gitu. Iya benar. Gitu. Cukup jelas ya? Sedikit saya tambahin. Mau nambahin Mas Rama silakan. Sedikit aja. Sebetulnya teman-teman di samping sebagai seniman, maksud saya teman-teman harus belajar juga negotiation skill. Karena at the end of the day kita ngomongin soal duit, oke? Yeah. Royalty duit, makanya Ahmad Dhani segala macam itu duit gitu. Jadi mau nggak mau ya kalian perlengkapi diri teman-teman dengan negotiation skill. Kalau kasusnya siapa Mbak Dira? Yeah. Ya ngotot-ngototan aja sebetulnya di awal. Kalau memang menurutmu lagumu ini kalau diubah diganti liriknya mengurangi value, ya kamu harus kekeh gitu. Yeah. Karena begitu lagu itu meledak, ya nantinya akan jadi perkara nanti kalau. Betul. Dan negotiation skillnya harus ya ini mungkin jarang di ini ya. Cuma saya ngelihatnya gitu sih. Harus ada ya Mas Rama ya. Jangan sampai nanti saat di internal bicara nggak ada negotiation skill malah jadi jadi dispute nanti di. Iya betul. Ya. Betul. Benar juga sih, karena bisa jadi sebetulnya Diranya nggak Nggak ikhlas, itu dia. Oke, cukup jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Oh iya, silakan Mas, maju Mas. Di antara pohon, agak nyelip. Gitu. Saya tersinggung lo bisa nyelip, gue tersinggung gue. Dia bisa ya masuk ke situ ya. Ya. Selamat malam Mas. Perkenalkan nama saya Sultan. Pertanyaannya sebenarnya lebih ke teknis apa ya lagunya, mungkin produksi lagunya mungkin sebagai produser yang buat lagu hip hop misalkan, itu kan ada beberapa di beatnya mungkin ada beberapa yang dimasukkan kayak mengambil beberapa bar dari lagu orang gitu, sampling atau interpolasi gitu. Itu apakah ada batasnya gitu untuk izinnya gitu atau bagaimana gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Iya, sampling. Iya benar. Terima kasih. Terima kasih Sultan, pertanyaan yang bagus. Monggo Peng. Pertanyaan yang bagus dan sebetulnya gue bisa menjawab Sultan. Sebetulnya gue sangat bisa menjawab, cuma jawaban gue akan
kalimatnya akan lebih bagus lagi kalau Mas Ganjar yang menjawab. Terkait sampling ya. Asli, waktu itu soalnya ada pertanyaan seperti itu di diskusi tertutup dan Mas Ganjar bisa bantu ya. Dengan bagus. Ini ya apa berkontribusi terhadap split nggak nih dapat? Dapat. Oke, Sultan, jadi terkait sampling memang menginkorporasi satu bagian lagu gitu ya, satu bagian lagu yang sudah ada ke dalam sebuah ciptaan baru memang diperlukan izin. Permasalahan tadi ada batasnya gitu ya, durasi maksudnya kan ya, berapa bar gitu. Selama memang ada izinnya, memang diperbolehkan dan memang itu jadi satu ciptaan yang baru, sebenarnya nggak ada batasan ininya. Cuman kan kalau full song kan jadinya nggak jadi lagu baru ya. Cuman remix jadinya, jatuhnya remix gitu, bukan di sampling gitu. Jadi sebenarnya sih durasinya nggak ada batasan. Selama memang seluruh pihak setuju, ya silakan aja gitu. Cuman mungkin yang perlu di garis bawahi adalah bahwa ketika kita mau nyampling lagu orang lain, itu ada dua hak yang memang harus ditunaikan. Pertama adalah hak ciptanya terkait notasi dan lirik, kemudian adalah masternya gitu. Karena kan kita mengambil utuh tuh masternya kan ya. Masternya kita ambil, kita potong dan kita jadikan satu lagu baru. Jadi memang harus di make sure bahwa dua pihak ini sepakat gitu ya, maupun baik dari sisi approval maupun dari sisi harga maupun dari outputnya akan seperti ini, si pencipta lagunya juga happy. Gue rasa sih nggak akan ada masalah gitu ya. Yang penting dua-duanya, dua hak ini ditunaikan aja gitu. Berarti kalau misalkan cuma ngambil ada satu vokal yang vokal shot doang kayak A gitu, itu pun harus tetap izin gitu. Kalau A doang itu ada hak ciptanya nggak ya? Ini menarik juga nih. Kalau iya kan maksudnya. Maksudnya bernada atau tidak? Maksudnya A-nya bernada kali. Gitu kali ya. Iya ada. Selagi itu harus tetap izin. Selagi itu memang itu memang intentional gitu, diambil dari sebuah lagu yang sudah ada dan kemudian mau coba dimasukkan ke lagu yang baru, ya harusnya ada ya. Gitu. Semoga menjawab ya, Sultan. Menjawab banget sih. Saya dapat 25% dari bagus kan kalimatnya, jawabannya bagus. Thank you ya, Mas Ganjar, thank you. Thank you. Oke, kalau gitu tadi dari Sultan adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi terima kasih banyak malam ini sudah bisa hadir join di sini. Kita sama-sama belajar juga, artinya kita juga dari Masif Musik Entertainment juga tahu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya perlu kita coba kaji lagi, kita gali lagi supaya kita bisa menjawab akan lebih komprehensif lagi. Terus juga balik lagi ya, nanti di belakang selesai acara ini masih bisa ketemu sama Mas Pepeng, Mas Aska dan juga Mas Rama, bisa ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol ya. Namun secara formalnya acara ini kita tutup dulu. Terima kasih buat Mas Pepeng, terima kasih buat Kang Aska, Mas Rama juga terima kasih. Kalau gitu kita tutup acara Malam-Malam Publishing volume 8 di Bandung ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya.